Semua orang mengira dia yatim piatu yang kesepian, tetapi hidupnya berubah ketika cinta masa kecilnya ternyata adalah mata-mata super berbahaya dan menikahinya. Taiyo adalah anak laki-laki yang bahagia, tetapi semuanya berubah suatu hari ketika seluruh keluarganya terbunuh dalam kecelakaan mobil yang tragis. Dia adalah satu-satunya yang selamat dengan luka dan perban. Ini sangat menakutkannya sehingga dia menolak untuk berteman karena dia tidak tahan melihat mereka terluka. Satu-satunya orang yang memutuskan untuk tetap bersamanya adalah teman masa kecilnya, Mutsumi Yozakura, satu-satunya orang yang pernah dia ajak bicara. Beberapa tahun telah berlalu sejak saat itu dan mereka berdua telah memasuki sekolah menengah, tetapi bahkan setelah sebulan berada di kelas, dia menolak untuk berteman. Sekelompok kecil yang terdiri dari 3 orang terus-menerus memintanya untuk bergaul dan berteman, tetapi dia terus menolak mereka setiap hari. Sedangkan Mutsumi telah berteman dengan semua orang dan telah menjadi idola sekolah menengah yang menjadi idaman setiap pria. Dia berjalan ke arah Taiyo dan duduk bersamanya untuk makan dan menyuruhnya untuk pergi keluar dengan anak laki-laki itu kadang-kadang karena mereka tampak ramah. Tetapi Taiyo menolak untuk berteman dan malah membalikannya dengan mengklaim bahwa jika dia ingin begitu ramah, mengapa dia tidak pergi keluar dengan siswa tahun ketiga yang menyatakan cintanya padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dan mengeluarkan kotak makan siangnya. Tetapi tepat ketika dia akan memberinya makan, Kyoichiro yang merupakan wakil kepala sekolah mencegat gigitan itu dan mulai memakannya. Taiyo terkejut karena dia tidak pernah mendengarnya datang sementara Mutsumi yang kesal menyuruhnya untuk pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan makanan rumahan yang lezat, tetapi memutuskan untuk pergi sebelum menyuruh Taiyo untuk menemuinya di ruangannya setelah sekolah. Kemudian pada hari itu Taiyo pergi ke kantornya bingung tentang mengapa dia ingin bertemu dengannya. Dia memasuki ruangan dan disambut oleh Kyoichiro yang telah menyiapkan teh dan memintanya untuk duduk. Taiyo sangat tidak nyaman karena betapa dekatnya Kyoichiro duduk. Tetapi terkejut ketika Kyoichiro mulai bertanya tentang Mutsumi. Dan mengapa dia begitu dekat dengannya, dia mulai merasa aneh. Sementara Kyoichiro mulai menunjukkan kepadanya foto-foto Mutsumi sejak dia berusia 3 tahun yang sangat aneh. Karena mereka hanya mengenal Kyoichiro selama sebulan, dia terus memberitahu Taiyo tentang betapa sulitnya menjauhkan anak laki-laki darinya. Dan bagaimana dia harus menghajar siswa tahun ketiga itu sebelum dia berjanji untuk tidak pernah melihat ke arah Mutsumi lagi. Alarm mulai berdering di kepala Taiyo. Ketika tiba-tiba Kyoichiro mengeluarkan pisau dan meletakkannya di tenggorokan Taiyo dalam gerakan cepat menyuruhnya untuk mengucapkan doanya ketika semuanya tampak hilang. Seorang gadis berambut putih memasuki ruangan melalui jendela menghentikannya dan menggunakan flashbang untuk melarikan diri bersama Taiyo. Dia bangun beberapa saat kemudian di malam hari dan mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok wajah yang tidak dikenalnya. Kecemasan sosialnya muncul dan dia mulai melarikan diri ke dinding bingung tentang di mana dia berada. Tetapi Mutsumi mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena orang-orang ini semua adalah saudara kandungnya dan dia berada di rumah Yozakura. Dia memperkenalkan semua orang sebagai gadis berambut putih bernama Futaba. Pria berambut hijau adalah Shinzo. Gadis berambut merah muda adalah Shion yang berbulu bernama Kengo, sedangkan yang berkepala ember bernama Nanao. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah keluarga mata-mata dan merasa lega setelah akhirnya mengatakan kepadanya yang sebenarnya setelah menyembunyikannya selama 10 tahun. Dia mulai panik tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena mata-mata sangat umum saat ini dan Anda bahkan dapat memesan mereka secara online. Dia masih berpikir itu lelucon dan mengambil pistol dari Shinzo berpikir itu mainan. Tetapi akhirnya menembak yang membuatnya sangat ketakutan. Saat seluruh hidupnya jungkir balik dalam hitungan menit. Futaba mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah pekerja lepas dan sebenarnya memiliki peringkat 4,8 bintang di Trustpilot karena menyelesaikan pekerjaan mereka. Kengo mengatakan kepadanya bahwa Kyoichiro adalah kakak tertua yang paling banyak berada di pusat perhatian di majalah mata-mata dan bertanggung jawab untuk meningkatkan citra keluarga mereka. Begitu banyak Futaba mengatakan kepadanya bahwa Kyoichiro adalah mata-mata terbaik di seluruh keluarga dan meminta maaf atas namanya karena membahayakan hidupnya. Dia memberitahu Taiyo bahwa ketika Mutsumi masih kecil ada kecelakaan besar di mana dia terluka parah dan Kyoichiro mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Sejak saat itu dia menjadi terobsesi dengan pekerjaan melindungi saudara perempuannya apapun yang terjadi, tetapi selama bertahun-tahun ini dia membiarkan Taiyo lolos karena dia adalah teman masa kecil.
Semuanya berubah baru-baru ini ketika mereka mendapat tip online di Twitter tentang seseorang yang merencanakan pembunuhan untuk Mutsumi. Ini memberi Kyoichiro alasan untuk menyingkirkan Taiyo juga. Tiba-tiba alarm mulai berbunyi di rumah, dan semua orang mulai berdiri ketika Futaba mengatakan kepadanya bahwa Kyoichiro pasti telah memasuki rumah untuk menghabisinya. Taiyo mulai panik, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia mungkin yang paling aman bersama mereka. Tetapi dengan jujur mengatakan kepadanya bahwa bahkan saat bertarung 5 lawan 1, tingkat kemenangan rata-rata mereka melawannya hanya 30%. Dia menoleh ke Taiyo dan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara hidupnya benar-benar aman adalah jika dia menikahi Mutsumi sekarang. Dia menjelaskan bahwa rumah tangga mereka memiliki aturan yang tidak dapat dilanggar tentang tidak membunuh anggota keluarga manapun, dan bahkan Kyoichiro tidak akan melanggar aturan ini. Yang harus dilakukan Taiyo hanyalah bertukar cincin dengan Mutsumi dan pernikahan akan selesai dan mereka bisa hidup sebagai keluarga. Kata keluarga memicu PTSD-nya lagi dan dia mulai bernapas dengan berat. Tetapi Mutsumi mengatakan kepada Futaba bahwa itu akan sangat kejam bagi Taiyo yang takut menjalin hubungan dengan orang-orang. Futaba meminta maaf karena tidak peka dan mereka semua mulai bersiap untuk menghajar Kyoichiro ketika tiba-tiba mereka menyadari bahwa dia sudah memasuki ruangan dan duduk di antara mereka. Dia menoleh ke Shinzo dan mengatakan kepadanya bahwa dia menghancurkan semua jebakannya dan menyuruh mereka untuk menyerahkan Taiyo. Tetapi Futaba menghadapinya dan meraih dasinya. Dia mulai mengayun-ayunkannya di udara sebelum membantingnya ke tanah sementara. Shinzo menggunakan lengan robotnya untuk menahannya dan Nanao memakai steroid untuk meninjunya di wajah. Sementara Kengo dan Shion membawa Taiyo pergi bersama mereka, sayangnya Kyoichiro tidak terluka dan menggunakan jurus khususnya untuk meledakkan mereka berdua. Sementara dia berdiri memberitahu mereka bahwa mereka meninggalkan terlalu banyak celah dalam serangan mereka. Taiyo terkejut melihat betapa kuatnya orang-orang ini sementara Futaba memberitahu mereka bahwa dia akan memberi mereka waktu. Dia berlari ke arahnya saat Kyoichiro mulai menggunakan kemampuan kawat laba-labanya untuk memblokir semua serangannya sebelum mengikatnya ke atap. Shion menyuruh Kengo untuk menyembunyikan Taiyo di suatu tempat sementara dia mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan beberapa drone yang turun dari langit-langit dan mulai menembaki Kyoichiro. Sementara itu Kengo membawa mereka ke ruangan lain dan bersama dengan Mutsumi mereka menempatkan Taiyo di belakang bingkai foto tersembunyi. Beberapa saat kemudian Kyoichiro memasuki ruangan setelah menghancurkan semua drone tanpa satu goresan pun di wajahnya hanya untuk menemukan Mutsumi dan Taiyo bersama di ruangan itu. Dia menyuruhnya untuk menyerahkan anak itu. Tetapi dia mulai berlari ke arahnya dengan pistol di samping anjing mereka. Tetapi Kyoichiro jauh di atas mereka dan mengikatnya dengan kabelnya sebelum melepaskan topengnya untuk mengungkapkan Kengo di dalamnya. Mengetahui bahwa itu tidak ada gunanya. Bahkan Mutsumi mengungkapkan dirinya mengenakan penyamaran Taiyo dan memberitahu Kyoichiro bahwa Taiyo tidak berbahaya baginya. Tetapi Kyoichiro mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu cara dia tidak akan menyakiti Taiyo, dan itu jika dia setuju untuk tidak pernah meninggalkan rumahnya. Ini membuatnya lengah saat dia mulai berjalan ke arahnya memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah memiliki teman, tidak pernah memiliki romansa atau kesenangan apapun, dan bahkan akan kehilangan hak internetnya, tetapi setidaknya ini akan memastikan bahwa dia akan tetap aman selamanya. Dia memeluknya saat dia mulai menangis karena dia tahu tidak ada pilihan lain. Tetapi Taiyo yang menyaksikan semuanya melalui lubang intip, mengungkapkan dirinya dan memberitahu Mutsumi bahwa dia tidak harus melakukan ini. Kyoichiro menyuruhnya untuk enyah karena dia tidak membutuhkannya lagi. Tetapi Taiyo berteriak pada Mutsumi untuk memberinya cincin itu karena dia siap untuk menjadikannya keluarganya. Mutsumi menangis air mata kebahagiaan saat dia mengeluarkan salah satu cincin dan melemparkannya ke arah Taiyo yang melompat maju untuk meraihnya, tetapi yang membuat mereka kecewa Kyoichiro jauh lebih cepat dan menggunakan kabel laba-labanya untuk menjebak dia, dan cincin itu pada saat terakhir tepat ketika Kyoichiro mengira semuanya akhirnya berakhir. Taiyo menunjukkan kepadanya ketabahan dan kekuatannya dengan menerobos kabel yang mencabik-cabik tangannya. Tetapi dia meraih cincin itu dan memakainya di jarinya menyelesaikan pernikahan dan secara resmi menjadi anggota keluarga saat yang lain menyaksikan Mutsumi memeluknya erat-erat. Sementara Futaba memberitahu Kyoichiro yang putus asa bahwa sekarang dia tidak bisa menyakiti Taiyo dan juga harus melatihnya sehingga dia bisa melindungi Mutsumi setiap saat. Malam itu Taiyo bangun untuk kembali dan meskipun Futaba menawarkan untuk mengantarnya pulang, dia menolak dan memutuskan untuk pulang bersama. Saat dia berpikir dia membutuhkan lebih banyak dukungan mental, sekarang dia berbaring di tempat tidurnya melihat cincinnya dan memikirkan hari gila yang telah dia lalui.
Sebelum tertidur lelap keesokan paginya, dia bangun karena alarm. Dan saat dia mengalihkan pandangannya ke atas, dia melihat Kyoichiro berdiri di atasnya dengan pisau di tangannya. Dia mencoba menikam Taiyo, tetapi dia berguling tepat waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Yang membuat Kyoichiro terkesan saat dia mengklaim itu hanyalah tes persahabatan. Dia bertanya apa yang Kyoichiro lakukan di rumahnya, dan dia menjawab bahwa ini adalah panggilan bangun tradisional keluarga Yosakira. Taiyo dengan benar berpikir bahwa Kyoichiro hanya mencoba membunuhnya, tetapi Kyoichiro mengklaim bahwa ini semua adalah bagian dari pelatihannya. Karena untuk menjadi mata-mata dia perlu tidur sambil pada dasarnya menjaga matanya tetap terbuka. Dia kemudian menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk latihan pagi tradisional Yosakura dan menggunakan kabelnya untuk benar-benar mengikatnya di udara, sementara Mutsumi sedang membuat makan siang untuk hari itu dan mendengar teriakan Taiyo. Jadi dia bergegas untuk melihat apa yang terjadi hanya untuk menemukannya tergantung di udara, sementara Kyoichiro memaksa bagian tubuhnya untuk meregang. Dia berteriak pada kakaknya untuk menurunkannya, tetapi Kyoichiro hanya melihat arlojinya dan memberitahunya bahwa sudah waktunya mereka semua meninggalkan rumah. Dia dengan cepat meraih Mutsumi dan tas mereka sebelum melompat keluar jendela. Saat sebuah bom meledak di dalam rumah, Taiyo menghancurkannya berkeping-keping. Kyoichiro menurunkan mereka dan menjelaskan bahwa rumah Taiyo dipasangi bom tadi malam. Dia berjanji untuk menjelaskan lebih banyak tentang itu, tetapi menyuruhnya untuk memasukkan satu hal ke dalam otaknya, yang merupakan tujuan utama keluarga adalah untuk melindungi Mutsumi dengan segala cara. Dia kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. Sementara Mutsumi membantunya masuk ke dalam mobil, Kyoichiro berbicara dengan Shinzo, yang mengetahui bahwa bom itu dipasang di dalam dapur, yang berarti bahwa target pembunuhan itu adalah Mutsumi. Taiyo sangat bingung, tetapi Kyoichiro menjawab bahwa informasi menyebar sangat cepat dalam kehidupan mereka dan berita tentang pernikahan Mutsumi telah menyebar seperti api. Dan hampir semua orang tahu tentang itu. Dia masih bingung dan bertanya mengapa mereka menargetkan Mutsumi. Dan Kyoichiro menjawab bahwa jawabannya sangat sederhana. Dia mengklaim bahwa Mutsumi adalah kepala ke-10 keluarga Yosakira. Kyoichiro lebih lanjut menguraikan tentang sejarah keluarga mereka, dan selama bertahun-tahun mereka selalu mengambil bagian dalam spionase, karena garis keturunan mereka memiliki kekuatan khusus yang memberi anak-anak keluarga Yosakira kemampuan manusia super. Menurutnya di setiap generasi, salah satu anak Yosakura dilahirkan tanpa kemampuan supernatural, dan secara historis, mereka selalu menjadi kepala keluarga. Kyoichiro mengklaim bahwa meskipun kepala keluarga tidak memiliki kekuatan supernatural, mereka adalah satu-satunya yang bisa melahirkan anak dengan kemampuan supernatural. Ini berarti bahwa tanpa kepala keluarga, garis keturunan Yosakura dan orang-orang supernaturalnya akan punah. Itulah mengapa Mutsumi adalah kepala keluarga yang sah dan satu-satunya orang yang dapat menjaga garis keturunan mereka tetap hidup. Dan sedikit kesal karena seorang pecundang seperti itu akhirnya menikahinya karena keluarga mereka sangat tua dan terkenal. Mereka memiliki banyak musuh yang ingin memusnahkan keluarga Yosakura, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyingkirkan Mutsumi. Saat dia mengatakan ini, sebuah mobil mendekat dari belakang mereka, dan beberapa orang mengisi dan menembakkan peluncur roket ke arah mereka yang berhasil dihindari pengemudi tepat waktu. Taiyo ketakutan, sementara Kyoichiro tampak sangat santai. Sementara mobil mereka ditembaki oleh beberapa senapan mesin. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena mobil itu anti peluru, dan menyuruh pengemudi untuk melaju lebih cepat. Musuh mengejar dan mengeluarkan senapan mesin berat bertenaga dan mulai menembaki limusin itu. Sementara Kyoichiro dengan tenang meminum tehnya. Mutsumi menyuruhnya untuk tidak khawatir karena anjing peliharaan mereka Goliath adalah pengemudi terbaik, yang membuatnya semakin ketakutan. Sementara musuh menembakkan roket ke arah mereka, belokan tajam akhirnya menumpahkan tehnya, yang membuatnya kesal sehingga dia melompat ke atap dan hanya menggunakan kabelnya untuk memblokir semua peluru. Sementara orang yang menembakkan roket menembakkan RPG lain ke arahnya yang hancur total oleh kabelnya. Setelah bergaya pada mereka, dia melemparkan kabelnya dan memotong kendaraan pengejar menjadi compang camping, membuat mereka meledak dan kembali ke dalam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menikahi Mutsumi, yang berarti sekarang menjadi tanggung jawabnya juga untuk melindungi Mutsumi dengan segala cara. Dia menyerahkan pistol kepada Taiyo dan menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang dia curigai, dan menunjukkan kepadanya akun Twitter orang yang memasang bom di rumahnya. Menurut Kyoichiro, dia adalah salah satu pembom terbaik yang masih hidup dan sangat berbahaya.
Tetapi satu kelemahan dalam dirinya adalah bahwa dia kecanduan media sosial dan pada dasarnya membeberkan rencananya sendiri. Dia menyuruh Taiyo untuk menjaga Mutsumi sepanjang hari karena dia harus menghadiri pekerjaan lain dan mengancam akan membunuhnya jika dia bahkan mendapat goresan pun selama periode itu. Dia akhirnya mendapatkan pemberitahuan di teleponnya karena pembom itu mentweet bahwa bom kedua telah dipasang. Dia melihat sekeliling dan melihat bayangan bergerak melalui koridor. Jadi dia segera menuju ke dalam menuju rumah sakit tempat perawat bertanya apakah dia menginginkan sesuatu. Jadi dia hanya menjauh kembali ke dalam kelas. Dia mengawasi Mutsumi selama istirahat makan siang saat dia berbicara dengan teman-temannya. Ketika tiba-tiba dia mendapat pemberitahuan bahwa bom ketiga juga telah ditempatkan, dia melihat sekeliling dengan putus asa dan menyadari betapa sulitnya kehidupan Mutsumi. Sementara dia tenggelam dalam pikiran, ketiga Gus menghampirinya dan menawarkan coklat. Yang mengejutkan mereka, dia langsung mengambil dan memakannya. Ini mengejutkan mereka saat mereka bertanya apa yang terjadi padanya karena dia bahkan tidak mau berbicara dengan mereka sebelumnya. Taiyo benar-benar lupa tentang kecemasan sosialnya, tetapi itu mulai merayap kembali dan dia pingsan. Dia bangun di rumah sakit yang diawasi oleh Mutsumi yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berpikir tentang betapa baiknya dia dan bertanya apakah dia yakin dia adalah orang yang tepat untuknya. Dia mengklaim bahwa bahkan setelah menjadi teman masa kecil, dia tidak pernah tahu tentang keluarganya atau fakta bahwa dia harus berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Mendengar ini, Mutsumi memberinya pukulan karate di kepala, mengatakan kepadanya bahwa dia salah dan bahwa dialah yang memasuki keluarga gila seperti miliknya dan sebenarnya dia selalu ingin menikah dengannya. Ini membuatnya sedikit rileks ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bom ditempatkan di langit-langit ruangan yang akan meledak. Bom itu meledak dengan keras menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan. Tetapi Taiyo berhasil menyelamatkan Mutsumi dengan bersembunyi di bawah sofa. Dia menyadari bahwa pembom itu jauh lebih pintar daripada yang mereka kira. Dan dia mengeluarkan pembaruan di Twitter untuk mengalihkan perhatian Taiyo dan membuatnya hanya fokus pada Mutsumi. Dia melepas jaketnya dan benar saja ada bom kecil yang menempel di bajunya yang akan meledak. Dia menyadari bahwa pembom itu tahu Taiyo akan tetap berada di dekatnya, jadi dia menggunakan ini untuk keuntungannya. Dan pada dasarnya membuat bom dari Taiyo mengetahui bahwa itu pasti akan mengenai Mutsumi juga. Menyadari dia tidak punya banyak waktu, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mutsumi dan melompat keluar jendela menerima kematiannya. Tetapi yang mengejutkannya, Kyoichiro menyelamatkannya pada saat terakhir. Saat dia tergantung di kabel, Kyoichiro memujinya atas tindakannya dan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaannya selesai dengan cepat. Jadi dia datang untuk memeriksa mereka. Taiyo melihat bom itu untuk menyadari bahwa salah satu kabel masuk ke dalam bom dan menghentikan timernya, menyelamatkan Taiyo dari kematian yang pasti. Kyoichiro memberitahu Taiyo bahwa mereka sekarang adalah keluarga dan keluarga adalah yang utama. Dia berjanji bahwa meskipun dia membenci Taiyo karena menikahi adik perempuannya yang tercinta, dia tetap akan memberikan nyawanya untuk memastikan Taiyo tetap aman. Dia menarik Taiyo kembali ke dalam dan sambil bermain dengan bom itu, dia memberitahu mereka bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Tepat pada saat itu saudara kandung lainnya juga tiba di ruangan itu, dan Shinzo menyerahkan seorang pembom yang diborgol di kaki Kyoichiro, mengikatnya dengan kabelnya di samping bom, dan melemparkannya ke langit di mana pembom itu meledak dalam pertunjukan kembang api yang fantastis. Sementara keluarga Yosakira bersama Shinzo menontonnya dari sofa. Keesokan paginya, Taiyo bangun setelah mengalami mimpi buruk di mana dia menyaksikan tanpa daya Mutsumi diculik. Setelah bangun, dia merasa sedikit pusing dan akhirnya menginjak ekor anjing itu yang memberinya gigitan cinta yang bagus di lengan. Dia turun dan segera diobati oleh Mutsumi yang meminta maaf atas tindakan anjing-anjing itu dan mulai bermain dengannya dengan sangat lucu. Ini mengingatkannya betapa sedihnya mimpinya dan untuk memastikan itu tidak pernah menjadi kenyataan, dia menghampiri Futaba dan memohon padanya untuk melatihnya sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Dia mengklaim bahwa dia ingin bisa melindungi Mutsumi dari setiap bahaya. Karena bahkan terakhir kali dia hampir tidak bisa menyelamatkannya karena keberuntungan dan akan mati jika bukan karena Kyoichiro. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia naif jika dia berpikir bahwa dia bisa menjadi kuat begitu cepat dan menunjukkan kepadanya kekuatannya sambil menjelaskan bahwa dia mulai berlatih dalam semua bentuk seni bela diri yang berbeda ketika dia baru berusia 3 tahun dan pergi pada misi mematikan pertamanya pada usia 6 tahun. Ini berarti bahwa bahkan untuk seseorang dengan Genyo Sakura, butuh 3 tahun untuk menguasai seni bela diri,
tetapi akan jauh lebih lama untuk orang normal. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia naif jika dia berpikir bahwa dia bisa menjadi lebih kuat hanya berdasarkan emosinya, tetapi bersedia memberinya kesempatan. Dia bertanya kepadanya apakah dia bersedia untuk masuk ke program pelatihan habis-habisan Yuzakura yang mungkin merupakan cara tercepat siapapun bisa menjadi lebih kuat. Dia menjadi bersemangat tetapi dia menyuruhnya untuk menahan diri karena dia memberikan syarat bahwa dia harus tinggal di sini di rumah tangga Yuzakura selama sebulan penuh dan hanya kemudian pelatihan yang sebenarnya akan dimulai. Dia berpikir itu akan sangat mudah karena dia hanya harus tinggal di sini. Tetapi saat dia bangun, pintu jebakan aktif dan dia hanya nyaris berhasil meraih tepinya. Saat dia melihat ke bawah untuk melihat paku tajam di bawahnya, Futaba mendatanginya dan mengklaim bahwa dia lupa memberitahunya. Tetapi, seluruh rumah tangga Yosakira dipasangi jebakan mematikan untuk pelatihan mata-mata, jadi itu tidak akan mudah. Tetapi jika dia berhasil bertahan hidup, dia akan melatihnya lebih lanjut. Keesokan paginya dia bangun karena suara alarm burung yang tampak paling jelek. Tetapi karena dia tidak bangun tepat waktu, sebuah bom akhirnya meledak di dalam ruangan. Dia entah bagaimana berhasil keluar dari ruangan berasap, tetapi mengaktifkan jebakan lain. Saat penyembur api muncul di belakangnya dan mulai membakar segala sesuatu di jalannya. Saat dia mencoba berlari menyusuri lorong, dia akhirnya mencapai meja sarapan tempat Mutsumi merawat luka-lukanya. Dan dia bertanya bagaimana dia berhasil menghindari semua jebakan. Dia menjawab bahwa jebakan tidak aktif untuknya yang mengejutkannya. Tetapi Shion menjelaskan bahwa jebakan dikendalikan oleh komputer. Dan begitu seseorang mampu menghindari dan menonaktifkan semua jebakan, mereka diterima sebagai anggota rumah oleh komputer dan mendapatkan hak istimewa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jebakan. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa biasanya seseorang mungkin dapat membersihkan semua jebakan dalam 2 tahun yang merupakan waktu yang sangat lama. Tetapi sebelum Taiyo dapat berdebat, dia mulai merasakan sakit di perutnya. Futaba menatapnya dan menjelaskan bahwa semua makanan di rumah ini dicampur dengan sedikit racun untuk membangun toleransi terhadapnya yang tidak akan membunuh mereka tetapi pasti akan memberi mereka diare. Dia segera bangun dan berlari ke kamar mandi hanya untuk melihat bahwa itu benar-benar terkunci dan tidak akan terbuka kecuali dan sampai dia membuka kunci dan memecahkan semua kode. Sejak hari itu rutinitas harian neraka Taiyo dimulai. Dan sementara semua orang di keluarga dapat mematikan burung itu sebelum bisa meledak, Taiyo akhirnya menjadi korbannya sekali lagi. Kulkas ditutupi dengan laser, jadi orang-orang harus berhati-hati, tetapi itu bukan masalah bagi Shion yang menggunakan drone-nya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, atau Futaba yang menggunakan kecepatan super manusianya untuk mendapatkan minumannya. Tetapi Taiyo akhirnya memicu jebakan yang mengungkapkan sekelompok senapan mesin yang menembak segera. Untuk menyalakan TV, dia perlu menggunakan pistol dan menembak tombol daya pada remote. Tetapi hentakannya terlalu besar baginya dan dia akhirnya jatuh setiap saat. Di meja makan siang, dia masih tidak dapat terbiasa dengan racun atau memecahkan kode ke kamar mandi bahkan dengan dukungan moral Mutsumi. Dan ketika dia mencoba untuk mandi, shower dimaksudkan untuk mengajarinya cara bertahan dari interogasi Rusia yang dia benci. Keesokan harinya dia pergi ke sekolah dan tampak seperti mayat total. Hampir tidak menjawab pertanyaan apapun. Ternyata dia telah dipaksa untuk mengenakan kemeja seberat 30 kg untuk membantu menjaga kekuatan dasarnya bahkan saat beristirahat setelah hari yang melelahkan. Dia mencoba kembali ke kamarnya tetapi melihat Mutsumi yang tertidur saat bekerja di meja. Dia menyelimutinya dan terinspirasi oleh kerja kerasnya. Dia keluar dan mulai melatih kemampuan menembaknya. Mutsumi akhirnya bangun dan membawanya masuk. Di sana, dia menawarinya teh dan menyuruhnya untuk bersantai. Karena dia sudah melindunginya sebelumnya, dia mengingatkannya bahwa dulu saat dia masuk SMA, ada sekelompok pengganggu yang iri dengan popularitasnya. Jadi mereka mencoba membawanya ke gudang dan memotong rambutnya, tetapi dia muncul pada saat terakhir dan merebut gunting dari tangan mereka. Sebelum dia mulai memotong rambutnya sendiri, para pengganggu mengira dia adalah psikopat yang bodoh dan ketakutan yang menyelamatkan Mutsumi dari rambutnya dipotong. Dia berjanji padanya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan akan selalu berada di sisinya dan kembali tidur. Beberapa minggu berlalu dan dia akhirnya belajar mengatasi burung-burung itu, mematikannya dengan mudah dan berjalan ke ruang tamu dengan mudah menghindari jebakan laser sebelum dia mengambil pistol dan menembak tombol daya untuk menyalakan TV. Shinzo memujinya atas keterampilannya, tetapi Taiyo menjawab bahwa dia masih tidak bisa mengganti saluran.
Saat itu Shion tiba di dalam ruangan dan menyerahkan laporan kemajuan Taiyo kepada Shinzo sejak dia datang ke sini. Kemudian pada hari itu, si kepala tabung mengajarinya cara melarikan diri dari jebakan gas beracun, dan dia bahkan mampu bertahan melalui makanan beracun dasar. Tetapi ketika dia mencoba susu, dia akhirnya sakit lagi dan lari ke kamar mandi hanya untuk terjebak dengan kode lagi. Tiba-tiba mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan menemukannya hampir tidak sadar di lantai. Futaba segera membawanya ke rumah sakit tempat mereka memeriksanya dan ternyata dia demam karena kelelahan. Dia kemudian memperhatikan sesuatu dan merobek kulitnya hanya untuk mengungkapkan bahwa dia mengenakan bodysuit palsu. Padahal sebenarnya dia benar-benar babak belur dan memar karena latihan. Dia tidak ingin Mutsumi khawatir, itu sebabnya dia meminta si berbulu untuk membuatkannya bodysuit saat disembuhkan oleh si kepala ember. Dia mengatakan kepadanya bahwa hasilnya luar biasa dan mereka tidak akan bisa dicapai tanpa melatih diri sendiri sampai mati. Dia menyuruhnya untuk bersantai dan memberinya buku tentang coding. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus istirahat di tempat tidur sampai dia benar-benar membaca buku itu dan baru kemudian dia diizinkan untuk mengambil bagian dalam pelatihan lagi. Seminggu berlalu dan akhirnya dia bisa memecahkan kunci kamar mandi membuat semua orang merayakan. Karena dia akhirnya lulus tes anggota rumah Yosakura dan sekarang diterima oleh komputer. Shinzo mengeluarkan kemeja seberat 100 kg yang mengklaim bahwa mereka dapat meningkatkan intensitas sekarang dan mengubah kesulitan jebakan dari normal menjadi sulit. Dia menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai karena dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia dapat melindungi dirinya sendiri dan Mutsumi dari setiap bahaya. Keesokan paginya Mutsumi memasak sarapan sekali lagi sementara Taiyo memasuki dapur mencoba mengenakan pakaian dalamnya. Dia menatapnya seolah-olah dia adalah orang aneh dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus khawatir tentang fantasi anehnya dan keinginan karena betapapun mengganggunya mereka dia tidak akan menceraikannya. Dia mengklaim bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan dia hanya ingin melatih penyamarannya. Tiba-tiba seorang wanita pirang cantik muncul di ambang pintu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Taiyo tidak tahu siapa dia, tetapi Mutsumi segera menyadari bahwa itu adalah Kengo dengan penyamarannya. Dia segera mulai mencekik Taiyo mencoba membuatnya aneh, tetapi Mutsumi menyuruhnya untuk berhenti dan meninggalkannya sendirian. Saat itu, Kyoichiro juga muncul di dapur dan meminta ciuman perpisahan kepada Mutsumi sebelum dia pergi, dan ini terlalu berlebihan karena dia hanya menampar kepala Kengo dan Kyoichiro. Kemudian pada hari itu dia bertemu dengan Shinzo yang akan pergi misi sendirian. Taiyo bertanya apakah itu misi berbahaya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah misi dengan tingkat kesulitan rendah, karena dia hanya perlu mencari tahu informasi tentang operasi uang palsu, dan itu seharusnya tidak memakan banyak waktu. Taiyo mendoakannya semoga berhasil dan pergi ke sekolah bersama Mutsumi. Saat berjalan ke gedung sekolah mereka, sebuah bola yang melaju dengan kecepatan tinggi hampir mengenai Taiyo. Tetapi tanpa melihat pun dia meraih bola itu dan kemudian melemparkannya kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian pada sore hari dia dan Mutsumi pergi ke atap untuk makan siang. Ketika Mutsumi mengatakan kepadanya bahwa dia belum mengetahuinya tetapi kekuatan dan keterampilannya telah meningkat pesat karena pelatihan. Dia berjalan begitu diam sekarang sehingga orang-orang mulai memanggilnya ninja. Setelah itu dia bertanya apakah dia bebas sepulang sekolah hari ini karena dia membutuhkan bantuan dengan pekerjaannya. Taiyo jelas setuju dan kembali ke rumah, di mana dia duduk di mejanya dan mulai mengecap setumpuk dokumen sambil memberitahu Taiyo apa yang harus dilakukan. Saat dia membawa lebih banyak dan lebih banyak dokumen yang dianalisis dengan kecepatan super tinggi, dan juga menemukan kesalahan dan masalah lain di dalamnya. Dia menjadikan Taiyo sebagai pionnya dan menyuruhnya untuk mengirim email ke beberapa investor untuk meningkatkan saham mereka. Sambil menyuruh Taiyo untuk mengabaikan surat cerai palsu yang telah dibuat Kyoichiro untuk mencoba dan menghancurkan pernikahan mereka. Saat mengacak-acak file, dia memperhatikan bahwa salah satu laporan oleh Kengo tampaknya tidak lengkap. Dan karena dia telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya, dia kesal dan membawa Taiyo ke kamar Kengo. Kamar itu benar-benar dipenuhi dengan pakaiannya sampai penuh di mana mereka bahkan tidak bisa melihat apapun. Mutsumi menyuruhnya untuk keluar dan dia secara ajaib muncul di atas gundukan cengkehnya, sementara Mutsumi menyuruhnya untuk menyelesaikan laporannya dan segera menyerahkannya. Kengo tidak menganggapnya serius dan malah mulai makan sushinya sambil menyuruh Mutsumi berhenti bertingkah seperti nenek-nenek. Hal ini membuatnya kesal dan dia mengambil borgolnya untuk memberikan semacam hukuman ala Yasakura.
Kengo menyadari bahwa dia dalam bahaya dan melompat keluar dari gundukan untuk melarikan diri dari ruangan. Berkat latihannya, Taiyo menjadi lebih cepat dan langsung menghalangi jalannya. Tapi Kengo lebih pintar dan memaksanya menurunkan pertahanan dengan berubah menjadi Mutsumi. Dia kemudian berlari melewatinya keluar sementara Mutsumi yang marah mengaktifkan mode hibernasi rumah. Untuk sepenuhnya menutupnya dari dunia luar saat dinding raksasa muncul di sekeliling rumah, dia memberitahu Taiyo bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari rumah ini setelah mode ini diaktifkan. Sementara itu, Shinzo merangkak melalui ventilasi udara saat dia melihat operasi raksasa yang dijalankan oleh seorang jutawan yang telah memasukkan 60% mata uang palsunya ke dalam peredaran. Dia melakukan perjalanan melalui saluran dan menyadari bahwa orang-orang ini bekerja dengan orang yang sangat cerdas yang merancang semua tindakan pengamanan ini. Dia memakai Apple Vision Pro-nya dan tidak seperti di kehidupan nyata, kacamatanya benar-benar berguna karena dia dapat melihat melalui wadah. Untuk menemukan banyak uang palsu, dia menjatuhkan diri ke Palka untuk menemukan sebuah koper rahasia yang dapat dia retas dan mendapatkan gambar berbingkai dari sebuah catatan yang mungkin sangat penting. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, alarm berbunyi dan dia mulai melarikan diri. Kembali di rumah Yasakura, Mutsumi mulai memeriksa semua kamar mereka satu per satu. Dia pergi ke kamarnya di mana dia menggunakan perangkat inframerah untuk memeriksa tanda-tandanya, tetapi tidak menemukan apapun. Taiyo merasa aneh dengan banyaknya hobi yang dia miliki saat dia melihat lukisan yang baru-baru ini dia buat. Mereka kemudian menuju ke kamar Shion yang sibuk memainkan permainan fisik yang tidak terlalu dia kuasai. Mereka kemudian menuju ke kamar si Ember yang memberitahu mereka bahwa dia akan meledakkan Kengo jika dia melihatnya. Mereka akhirnya menuju ke kamar Kyoichiro hanya untuk menemukan seluruh ruangan ditutupi dengan foto-foto Mutsumi. Taiyo bertanya-tanya apakah Kengo bisa melarikan diri. Tetapi Mutsumi mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin dengan rumah yang dikunci. Tiba-tiba semua saudara kandung lainnya bertemu dengan Mutsumi dan Taiyo menanyakan apakah mereka dapat menemukan Kengo. Ketika tiba-tiba Taiyo mendengar sesuatu dan berbalik untuk melihat wajah Kengo di Mona Lisa karena ternyata dia bersembunyi di bingkai gambar. Kengo segera melarikan diri dan berbelok di sudut. Sementara Taiyo mengikutinya tetapi tiba-tiba berteriak saat dia jatuh. Mutsumi berlari untuk memeriksanya dan menemukannya di tanah sambil menggosok kepalanya. Saat dia mengklaim bahwa Kengo melemparkan bingkai itu ke arahnya dan berlari ke dalam rongga di dinding, Mutsumi berteriak dengan keras, mengklaim bahwa dia pasti telah menemukan jalan keluar dari penguncian dan dengan marah kembali ke kamar Kengo mengklaim bahwa dia akan segera mencabut penguncian. Begitu Taiyo memasuki ruangan, dia segera memborgolnya dan mengklaim bahwa dia tidak sebodoh itu dan tahu bahwa Kengo meniru Taiyo sekarang. Dia mengklaim bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari penguncian. Jadi Kengo pasti bertukar tempat dengan Taiyo dan menyembunyikannya dengan harapan Mutsumi akan melepaskan penguncian. Setelah itu dia bisa melarikan diri. Kengo menerima kekalahannya dan melepas topengnya dan bersama-sama mereka mulai mencari dokumen yang dia butuhkan. Kemudian pada hari itu Taiyo memakan kari yang dibuat oleh Mutsumi yang sangat lezat sehingga dia meminta bahan rahasianya. Dan Mutsumi menjawab bahwa itu sianida. Taiyo segera mulai merasa mual dan permisi untuk mengangkat telepon. Dia mengangkat telepon hanya untuk menemukan Shinzo di ujung sana berteriak kepada Mutsumi untuk meminta bantuan. Mereka melakukan panggilan video dan Shinzo menangis bahwa dia akhirnya terlibat dalam baku tembak. Tetapi dia tidak menyangka begitu banyak orang dan sekarang semua pelurunya habis dan dia tidak punya senjata. Dia memberitahu Taiyo bahwa Shinzo adalah mata-mata yang sangat baik. Tetapi dia hanya bergantung pada senjatanya dan jika dia tidak memiliki senjata, dia menjadi sangat lemah. Dia bertanya apakah Taiyo dapat membawakan senjatanya kepadanya dan dia segera setuju. Dia berpakaian dan membawa tas kecil saat dia memasuki gedung yang sangat aman dan mulai berjalan melalui koridor. Sayangnya dia tidak cukup cepat dan tertangkap oleh seorang penjaga yang menodongkan pistol ke kepalanya. Dia ingat latihannya dan mendorong pistol itu kembali sebelum meraih lengan itu dalam kuncian saat dia menghantam wajahnya dengan sikunya. Mendengar ini, sekelompok penjaga lain tiba di tempat kejadian. Dia membanting wajah salah satu dari mereka dengan lututnya, tetapi tertangkap oleh penjaga lainnya. Penjaga ketiga mencoba menikamnya tetapi pakaiannya melindunginya saat dia meninjunya, sebelum mematahkan kacang orang terakhir untuk mengamankan kemenangan. Yang mengejutkan, penjaga lain tiba sehingga dia dengan cepat meraih pistolnya yang diberikan Shinzo kepadanya dan menggunakannya untuk menembakkan baut listrik besar ke arahnya yang segera melumpuhkannya. Dia akhirnya menemukan Shinzo yang segera berpegangan padanya erat-erat.
dan berterima kasih padanya atas senjata yang terus dia gosokkan ke wajahnya. Tiba-tiba beberapa penjaga lagi memasuki ruangan, tetapi kepribadian Shinzo berubah saat dia bangkit dan menembak semua penjaga dalam sepersekian detik. Sebelum memberikan catatan berbingkai kepada Taiyo, dia keluar dari ruangan dan berurusan dengan semua preman dengan sangat mudah. Saat dia menembak jatuh mereka semua sebelum melemparkan granat ke kelompok terakhir dan menembaknya di udara. Dia kemudian membawa Taiyo saat mereka mulai keluar dari gedung, tetapi Taiyo akhirnya tertembak di kaki oleh seorang penembak jitu. Dia jatuh ke tanah saat dia mulai kehabisan darah, sementara penembak jitu menyuruh Shinzo untuk menjatuhkan senjatanya. Shinzo mengikuti perintah untuk memastikan Taiyo selamat dan menjatuhkan pistol. Tetapi Taiyo ingat bahwa Shinzo dapat mengubah apapun menjadi senjata jika memiliki pegangan yang baik, sehingga dia melemparkan garpu ke arahnya yang dia raih dan menembakkannya ke laras penembak jitu menyebabkan macet. Ini memberinya cukup waktu untuk meraih pistolnya dan menembak musuh menyelamatkan nyawa Taiyo. Pada saat malam tiba, Shinzo mulai berjalan kembali sambil membawa Taiyo di punggungnya. Saat dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, Taiyo berterima kasih padanya kembali mengatakan bahwa dia akan mati jika bukan karena Shinzo menyelamatkan hidupnya dari kematian langsung. Sementara itu, seorang gelandangan memasuki fasilitas lain dan memukuli setiap penjaga di sana dengan palu menanyakan lokasi pemimpin mereka. Tetapi mereka semua menolak untuk memberikan lokasi, sehingga dia memukuli mereka sampai mati saat dia mengeluarkan gambar target berikutnya yang ternyata adalah Taiyo. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden baku tembak aneh di pabrik dengan Shinzo. Kaki Taiyo sudah agak sembuh dan anggota keluarga mata-mata baru Taiyo berjalan di jalan di sisi jalan yang sepi. Hari sudah gelap, tapi raut wajahnya cerah. Sambil berbicara dengan Mutsumi di ponselnya, dia menceritakan kisah di balik biang lala istimewa di kota mereka. Konon, dahulu kala, sepasang kekasih bertengkar hebat hingga menjadi pertengkaran terbesar yang pernah mereka alami. Tapi setelah naik biang lala itu, mereka lupa semua pertengkaran mereka dan jatuh cinta lagi. Sejak saat itu, biang lala itu disebut biang lala penjodoh. Taiyo terkekeh mendengar konyolnya cerita itu, dan dia melanjutkan ceritanya bahwa dia juga ingin menghabiskan hari bersamanya di sana pada hari libur mereka berikutnya naik biang lala. Karena rumornya, pasangan manapun yang menyaksikan matahari terbenam bersama dari sana akan bahagia bersama untuk waktu yang lama. Lama sekali. Dia sedikit tersipu saat dia terus berbicara, tetapi suaranya menghilang di latar belakang. Saat dia melihat sedan putih berhenti di sampingnya di pinggir jalan, dia mengamati dengan saksama saat seorang pria keluar darinya. Dia berpakaian lusuh dengan pakaian abu-abu, dan rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi Taiyo berdiri di sana dan menatap pria misterius itu. Tapi pria yang tampak menakutkan itu berbalik perlahan dan melakukan kontak mata dengannya. Mutsumi menyadari bahwa dia tidak membalasnya lagi. Jadi dia memanggil namanya, tetapi dengan suara serius dia mengatakan padanya bahwa dia harus menutup telepon sekarang dan menjauhkan telepon. Pria dari mobil berjalan ke arahnya dan menggunakan nama Taiyo untuk memastikan identitasnya. Taiyo sedikit ketakutan karena orang asing ini mengetahui namanya dan terus mengamatinya saat pria itu memasukkan tangannya ke dalam mantelnya dan perlahan mengeluarkan kartu identitas polisi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hoto dan mengatakan bahwa dia adalah seorang petugas polisi dari kantor polisi Koizumi. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia bertanya kepada Taiyo apakah dia keberatan ikut dengannya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tanpa banyak pilihan untuk menolak, Taiyo menurutinya dan pergi ke kantor polisi. Di sana dia dibawa ke ruang interogasi yang gelap dengan hanya satu bola lampu kecil yang memberikan penerangan. Tanpa membuang waktu, Hodo mengeluarkan laptop dan menunjukkan kepadanya foto yang ditemukan di dark web. Foto itu menunjukkan Taiyo dari perkelahian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Melihat foto itu, dia terguncang hingga ke inti dan wajahnya menjadi pucat pasi. Saat dia menyadari foto itu tersedia untuk siapa saja di internet, saudara Azekura meyakinkannya bahwa mereka sangat berhati-hati dalam menutupi semua kegiatan rahasia. Dan misi yang mereka lakukan, jadi bagaimana fotonya bisa sampai ke dark web. Hoto terus menunjukkan lebih banyak gambar yang dengan jelas menunjukkan Taiyo menggunakan senjata api ilegal, membobol dan memasuki properti pribadi, terlibat dalam pengejaran mobil di jalan umum, di mana hewan peliharaan Mutsumi juga mengendarai mobil serta hadir ketika bom langit-langit diledakkan di sekolahnya. Taiyo berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya tidak berada di balik setengah dari insiden ini, tapi dia tetap diam ketika Hoto menanyainya dan menuduhnya melakukan semua kejahatan.
Hoto melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki cukup pengalaman untuk mengetahui bahwa seorang remaja tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan mega semacam itu. Jadi mengejutkan bahwa tidak ada foto atau bukti video dari rekan konspiratornya. Dia percaya bahwa Taiyo bekerja dengan organisasi rahasia yang mengambil bagian dalam kegiatan ini secara diam-diam. Petugas polisi itu berjanji kepadanya bahwa jika dia memberikan informasi berharga, mereka akan mengurangi tingkat hukumannya karena membantu polisi. Dia terus memaksanya untuk menyerahkan rahasia apapun yang dia ketahui dan mengungkap orang-orang yang bekerja dengannya. Tapi Taiyo tahu bahwa pengkhianat akan mendapat balasan. Dia memikirkan saudara Yosano dan dengan tatapan garang di matanya, dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Hoto menyuruhnya untuk tenang dan memikirkannya baik-baik. Dia kemudian menuangkan segelas air untuknya dan bahkan tanpa berusaha menyembunyikannya, dia membuka sebungkus dan menambahkan zat seperti bubuk putih ke dalam gelas. Taiyo mengawasinya dan Hoto mencoba menutupi tindakannya dengan mengatakan bahwa itu hanya mineral tambahan dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Namun bocah itu segera mengidentifikasinya sebagai serum kebenaran dan menolak untuk meminumnya. Apa yang kurang dari Hoto dalam hal bersikap bijaksana, dia menebusnya dengan kekuatan sederhana. Dan sebelum Osano sempat bereaksi, dia meraih wajahnya dan menuangkan cairan itu ke tenggorokannya. Untungnya, setelah berlatih dengan keluarga mata-mata, dia mampu mengeluarkan cairan itu menjadi satu gelembung raksasa dan meludahkannya dari mulutnya. Ketika Hoto melihat bahwa serum kebenaran tidak berfungsi, dia langsung menggunakan kekerasan dengan mengeluarkan palu dan menghancurkan meja. Refleks Taiyo bekerja, dan dia dapat dengan cepat bergerak keluar dari jalan, dan jatuh ke tas di dekatnya. Dia melihat cairan merah mengalir keluar darinya dan mengira itu adalah darah. Saat Hoto menegaskan ketakutannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah pengedar narkoba yang baru-baru ini dia bunuh, dia mengejarnya lagi, dan menyematkannya ke dinding dengan palu masih di satu tangan. Setelah memberinya satu kesempatan lagi untuk memberikan beberapa informasi, dia mulai menurunkan tangannya untuk menghajar Taiyo. Tapi Taiyo menarik tangannya dan dinding malah hancur. Yang mengejutkannya, dia melihat Kyoichiro tersenyum licik pada mereka. Ternyata, Hoto adalah teman lamanya yang membantu menutupi kegiatan Yasakura. Dia dijebak untuk menguji kesetiaan dan perlawanan Taiyo. Ternyata dia telah lulus ujian dengan sangat baik dan membuat Hoto yang biasanya tanpa emosi terkesan. Keesokan harinya di sekolah, Kyoichiro yang juga wakil kepala sekolah mengambil kelas. Taiyo sangat kelelahan dan melakukan yang terbaik untuk menjaga matanya tetap terbuka. Namun karena kelasnya sunyi, dia tergoda untuk menyerah dan tidur siang singkat hanya beberapa detik setelah dia menutup matanya. Dia melihat kapur bergerak dengan kecepatan sonik terbang tepat di samping kepalanya dan menembus dinding di belakangnya. Dia kembali terjaga dan menggunakan lebih banyak kode. Kyoichiro memberitahunya bahwa dia perlu berlatih untuk melawan rasa kantuk karena jika tidak, dia akan mengirim lebih banyak kapur terbang ke arahnya. Mutsumi mencoba melawan kakak laki-lakinya dan menghentikannya dari terlalu membebani Taiyo, tetapi Taiyo setuju untuk melatih otaknya agar membutuhkan lebih sedikit atau tidak tidur sama sekali. Menggunakan kemoceng, Isa melepaskan asap tebal yang membuat seluruh kelas tertidur, tetapi Mutsumi diselamatkan oleh masker gasnya. Taiyo tertidur, tetapi bahkan dalam keadaan ini tubuhnya yang terlatih mampu bereaksi secara instan dan menghalangi kapur apapun yang dikirim ke arahnya. Dengan pelatihannya yang berjalan dengan baik, Taiyo dikirim dalam misi pertamanya ke taman hiburan untuk menemukan pasangan yang diduga membawa senjata api. Dia ditugaskan untuk mengungkap mereka secara diam-diam dan mengambil senjata mereka. Saat dia duduk di taman, Mutsumi muncul dan memberitahunya bahwa dia akan bergabung dengannya dalam misi tersebut. Dia sangat senang dia ada di sana dan berharap dia bisa bersenang-senang dengannya, sehingga dia akan melihatnya sebagai suami yang baik. C3 pasangan yang mencurigakan dan satu persatu mengikuti mereka di berbagai roller coaster dan permainan. Taiyo terus memperhatikan pasangan yang mesra mengenakan pakaian yang serasi, terus melakukan hal-hal romantis satu sama lain. Dia mencoba mengambil inspirasi dari mereka dan mengambil setangkai mawar untuk diberikan kepada Mutsumi. Dua pasangan pertama ternyata tidak berbahaya, jadi mereka menguntit pasangan terakhir yang mengenakan setelan jas di restoran. Mutsumi bangkit untuk membelikan mereka minuman, dan Taiyo memperhatikan pria itu mengeluarkan sebuah kotak dari mantelnya. Dia mengeluarkan senjatanya sendiri untuk bersiap menghadapi perkelahian.
Tetapi ternyata pria itu hanya akan melamar dan itu hanyalah sebuah cincin di dalam kotak. Sono akan merasa lega, tetapi saat itu dia mendengar perkelahian keras terjadi antara pasangan yang mesra itu. Mereka saling melempar hinaan dan anak laki-laki itu pergi dari meja. Namun dalam kejadian yang mengejutkan, gadis itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke anak laki-laki itu. Dia menarik dan membalikan Uno dan mengeluarkan pistol untuk mengarahkannya padanya. Restoran menjadi panik dan orang-orang mulai bergegas keluar pintu yang juga membuat Mutsumi terjebak. Pasangan psikopat itu saling menembak, mengirim peluru ke seluruh tempat. Seorang anak bebek di bawah meja untuk melindungi seorang anak laki-laki di sana. Dia menghunus senjatanya dan dengan cepat melucuti pasangan psikopat itu hanya dengan 2 pelurunya. Mereka dibawa pergi oleh polisi dan hari itu agak diselamatkan oleh Taiyo. Untuk mengakhiri waktu mereka di taman hiburan, Taiyo dan Mutsumi pergi ke Kinchiria Matchmaker bersama, di mana dia memberinya mawar yang sedikit rusak dalam baku tembak. Dia tersipu dan menerimanya saat Kinchiria naik untuk menunjukkan matahari terbenam yang indah. Jika legenda itu benar, mereka mungkin cukup beruntung untuk menjadi pasangan bahagia untuk jangka panjang. Beberapa hari berlalu, dan ternyata ada seseorang yang mencoba meretas file rumah tangga tentang semua anggota keluarga selama 4 hari terakhir, dan Shion telah mencoba untuk menangkis serangan siber tanpa tidur sedikit pun. Setelah beberapa saat dia akhirnya bisa menjebak peretas ke dalam prosedur peretasan terbalik. Tetapi peretas menggunakan metode lama yang terpercaya, yaitu mencabut kabel untuk melindungi dirinya sendiri. Shion berpikir bahwa dia akhirnya mengalahkan peretas, tetapi ternyata peretas tampaknya telah mendapatkan sebagian besar file tentang Taiyo. Shion akhirnya beristirahat dan keluar dari kamarnya hanya untuk menemukan Taiyo dan Mutsumi bersiap-siap untuk sekolah. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana seorang peretas mencoba berulang kali untuk mendapatkan file Taiyo, tetapi dia berpikir bahwa dia dapat menyimpannya dan telah memperbarui sistem. Taiyo tidak menyukai suara itu karena dia berpikir bahwa masalah mungkin akan datang kepadanya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Kemudian mereka keluar dari rumah dalam perjalanan ke sekolah. Ketika tiba-tiba Taiyo merasakan sesuatu yang salah dan mendorong Mutsumi ke belakangnya tepat pada waktunya untuk menghindari beberapa jarum yang sangat tajam yang menghantam tanah. Dia melihat sosok ramping di belakang tiang dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Mutsumi. Dia mencoba berlari melalui gang-gang acak, tetapi tampaknya tidak dapat menyingkirkan penyerang yang memaksanya untuk menghadapinya. Dia bersiap dengan pistol setrumnya saat dia melihat ke bawah gang. Tetapi serangan itu datang dari atas yang entah bagaimana dia mampu memblokir dan mendorong gadis itu menjauh. Penyerang tampaknya bersemangat dengan fakta bahwa Taiyo sangat kuat dan memberitahunya bahwa dia mencintainya dan ingin membunuhnya. Mutsumi tiba-tiba menyadari siapa dia dan memberitahu Taiyo bahwa nama mata-mata ini adalah Kiri yang membawa banyak jarum bersamanya dan dikenal sebagai pemburu pria. Menurutnya wanita ini menguntit pria yang akhirnya dia tergila-gila dan mengikuti mereka setelah akhirnya membunuh mereka dengan jarumnya. Ini tampaknya mengganggu gadis itu yang menyuruh Mutsumi untuk tidak pernah memanggilnya sesuatu yang vulgar, seperti pemburu pria lagi atau dia akan menusuk matanya. Gadis itu tampaknya pingsan karena Taiyo, karena dia mengklaim bahwa dia melihatnya untuk pertama kalinya di sebuah video di dark web. Dan sejak hari itu dia benar-benar terpikat olehnya. Dia memberitahunya bahwa dia cukup terkenal di dunia bawah sekarang. Saat dia mengeluarkan poster dengan gambar Taiyo yang mengklaim bahwa dia memiliki hadiah 100.000 di kepalanya sekarang, dia mengklaim bahwa ini membuatnya khawatir. Saat dia tiba-tiba melemparkan beberapa jarum ke udara dan seorang pria jatuh dari atas dengan pistol di tangannya. Dia mengklaim bahwa banyak orang mengejar Taiyo sekarang untuk mengklaim hadiah. Tetapi dia tidak mengejar uang dan hanya ingin membunuhnya karena cinta. Dia memberitahunya bahwa dia tahu segalanya tentang dia seperti dia tidak pernah berjalan melalui taman bahkan dalam misi, selalu mencoba memperbaiki kerusakan apapun dan bahkan membayar tiket sebelum menaikinya saat dalam misi. Bahkan Mutsumi setuju bahwa ini cukup luar biasa. Sementara Kiri menyuruh Taiyo untuk mulai tinggal bersamanya selamanya. Dia dengan tenang mundur dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia menikah dengan Mutsumi dan tidak akan pernah meninggalkannya, Kiri mulai menangis karena mengklaim bahwa Mutsumi hanyalah pikiran yang buruk dan dia pasti sudah mencuci otak Taiyo untuk tetap bersamanya. Ini membuatnya kesal tapi dia tetap diam. Saat dia memberitahu mereka bahwa dia ingin membunuh Mutsumi dan merebut Taiyo, tapi Kyoichiro sudah menyuruhnya untuk tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala Mutsumi. Ini membuat mereka bingung saat Mutsumi bertanya apakah Kyoichiro tahu tentang semua ini. Kiri mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menargetkan siapapun di keluarga Yatsuhira tanpa sepengetahuan Kyoichiro.
Jadi dia meminta izin darinya untuk membunuh Taiyo, dan dia sama sekali tidak keberatan, bahkan dia memberinya kode keamanan ke filenya. Itulah mengapa dia berhasil meretas semua data. Dia kemudian berputar dan menghujani mereka dengan jarum, tetapi semuanya mendarat di sekitar mereka saat dia menunjukkan betapa mampunya dia dengan senjatanya sebelum memberitahu Taiyo bahwa dia akan segera bertemu dengannya saat dia melompati tubuh penyerang dan berjalan pergi. Kemudian di kelas, guru mengumumkan kedatangan siswa pindahan baru yang ternyata adalah Kiri. Dia memberikan sapaan yang sangat hangat, dan para pria sudah mulai tergila-gila padanya. Guru memintanya untuk duduk di samping Taiyo yang membuatnya takut dan tepat saat dia berlari ke kursi. Dia sengaja jatuh dan menembakkan jarum ke arahnya yang nyaris tidak mengenainya saat dia menggunakan buku catatan untuk memblokir serangan itu. Sejak saat itu hari-harinya menjadi permainan mencoba menghindari jarum dan memastikan dia tetap hidup. Kiri menutupi seluruh kursinya dengan jarum beracun, memasukkan jarum ke pensilnya. Ini semua menjadi kebiasaan baginya. Dan saat makan siang dengan Mutsumi, dia menghindari semuanya tanpa melihat. Bahkan setelah semua ini, seluruh permainan kucing dan tikus mulai memengaruhi mereka berdua. Saat mereka lelah dengan semua ini, Kiri menangis di meja saat Taiyo memblokir serangan lainnya. Jadi karena frustrasi, dia melemparkan banyak jarumnya ke udara yang menancap di semua teman sekelasnya, membuat mereka pingsan. Dia memberitahunya bahwa teknik ini memungkinkannya untuk mengendalikan siapapun, dan dia memerintahkan seluruh kelas untuk menaklukkan Usano. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang tak berdosa secara acak, dan akhirnya tertangkap sementara Kiri bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untungnya pada saat terakhir Mutsumi turun tangan dan menyuruh penguntit itu untuk berhenti. Tetapi sebelum mereka dapat berbicara, jendela terbuka dan penyerang yang sebelumnya dilumpuhkan Kiri melompat masuk dengan pistol dan menembakkan tembakan ke arah Kiri. Untungnya Mutsumi mendorongnya menjauh, tetapi akhirnya hanya tergores oleh peluru itu. Ini membuat Taiyo kesal yang mendorong semua orang dari atasnya dan menembakkan peluru setrum ke penyerang dengan cepat melumpuhkannya saat dia berlari untuk memeriksa Mutsumi. Kiri tampak bingung pada Mutsumi karena mencoba menyelamatkannya. Tetapi dia menjawab bahwa dia senang seseorang selain dirinya dapat melihat betapa hebatnya Taiyo dan ini membuatnya sangat bahagia. Segera dia menjadi tak terpisahkan dari Mutsumi dan menjadikan tujuan barunya untuk membunuh Taiyo. Jadi dia bisa memiliki Mutsumi untuk dirinya sendiri. Ini mengganggunya tetapi Mutsumi menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai adik perempuan. Dan tidak lebih dari itu, beberapa hari kemudian Shion akhirnya memanggil Taiyo ke kamarnya dan mengklaim bahwa dia ingin bermain beberapa permainan dengannya yang juga akan menjadi bagian dari pelatihannya. Mutsumi memberitahunya bahwa Shion menganggap permainannya sangat serius dan terakhir kali ketika Shinzo mencoba bermain dengannya, dia harus begadang 3 malam berturut-turut. Sebelum dia pingsan begitu saja, Taiyo mulai memainkan permainan di mana Shion memimpin dan mulai menghancurkan musuh. Sementara Taiyo mulai terbiasa, segera mereka sampai ke bos terakhir yang ternyata adalah mesin uap yang perlu dihentikan. Mereka menekan tombol sekeras mungkin dan segera dapat menyelesaikan level saat mesin berhenti. Tiba-tiba berita muncul, dan seorang reporter berseru bahwa sebuah kereta yang dibajak oleh beberapa orang yang berisi ratusan nyawa tak berdosa baru saja dihentikan dengan sendirinya. Dan semua pembajak ditemukan tidak sadarkan diri. Ini membuatnya menyadari bahwa Shion hanya mengubah misi kehidupan nyata menjadi permainan, di mana tidak ada nyawa tambahan dan tidak ada percobaan ulang. Ini meningkatkan tekanan sedikit saat mereka menuju misi berikutnya yang ternyata bahkan lebih berbahaya, karena sekelompok teroris telah mengambil helikopter dengan maksud untuk menabrakkannya ke pembangkit listrik tenaga nuklir seperti kejadian 9/11 dan menciptakan Chernobyl lain. Dia menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik saat dia mulai bermanuver melalui lanskap yang kompleks dan menyerang musuh. Sementara itu Taiyo tidak dapat menemukan cara untuk bergerak melalui rintangan dan terus terjebak ke titik di mana dia akhirnya mengalami gangguan dan mulai menembus dinding dan melakukan semua jenis hal aneh. Shion mengabaikan semua ini dan mulai menuju ke bos terakhir. Dan setelah melompat di udara, dia memberikan pukulan mematikan kepada bos, melenyapkannya sepenuhnya. Anehnya pertandingan belum berakhir karena para teroris memiliki rencana B dan mereka memulai seratusan drone sekaligus untuk menghancurkan pembangkit listrik. Bahkan Shion berpikir bahwa ini mungkin di luar kendali mereka. Tetapi Taiyo menggunakan kelicikannya dan menghidupkan kembali bos dengan ramuan sebelum menggunakannya untuk membunuh gerombolan musuh. Mereka juga dibantu oleh Kiri yang bergabung dari komputernya sendiri dan bersama-sama mereka menghancurkan semua drone, memenangkan permainan dan menghentikan serangan teroris.
Shion bagaimanapun tidak senang dengan fakta bahwa Taiyo memanfaatkan gangguan. Jadi dia memaksanya untuk bermain dengannya selama 2 malam berturut-turut. Setelah itu dia juga pingsan, bertanya-tanya apa misi berikutnya. Beberapa hari berlalu dan suatu pagi saat Taiyo melakukan pelatihan Giga Chat-nya. Sambil melakukan push up beban dengan 500 kg di punggungnya, dia mendapat telepon dari Nanao yang mengaku butuh bantuan. Taiyo bertanya ada apa, dan Nanao mengaku sedang dalam misi penyamaran rahasia di lab jahat, tempat para ilmuwan mencoba membuat senjata biologis. Dia mengklaim bahwa mereka telah menciptakan pil yang jika meledak dapat langsung membunuh semua orang di luar dalam radius 10 km. Ini semua sangat serius bagi Taiyo, tetapi Nanao membicarakannya seolah-olah itu adalah masalah sehari-hari. Dia memberitahu Taiyo bahwa dia menggunakan bahan kimianya untuk membuat seluruh lab tertidur. Tetapi dia tidak berpikir akan aman baginya untuk membawa senjata biologis yang kuat itu keluar, jadi dia memutuskan untuk menelannya seperti seorang juara, dan mengklaim bahwa tubuh manusia memiliki banyak pertahanan alami, dan tubuhnya terutama sangat baik dalam menangani hal-hal seperti ini, dan mungkin akan dengan mudah menetralisirnya. Satu-satunya kelemahan dari itu adalah dia langsung mulai merasa sangat mengantuk, dan mulai bertingkah seperti orang mabuk. Dia memberitahu Taiyo bahwa dia membutuhkannya untuk datang dan menjemputnya dari lab rahasia ini, karena dia tidak bisa membiarkan para ilmuwan dan keamanan menemukannya saat dia tidur. Taiyo segera menanyakan lokasinya, tetapi dia hanya memberinya lokasi setengah-setengah sebelum tertidur. Taiyo menjadi khawatir dan segera berpakaian sebelum pergi ke lokasi lab. Dia entah bagaimana berhasil masuk ke lokasi umum lab, tetapi dia merasa agak aneh karena ini semua tampak terlalu mudah sampai sekarang dan dia belum melihat siapapun. Dia berbelok di sudut dan menemukan sekelompok penjaga yang tidak sadarkan diri di lantai. Sambil bergerak melalui area itu dengan pistolnya mengarah ke depan, dia bertanya-tanya apakah ini semua perbuatan Nanao. Tetapi dia tidak berpikir bahwa ini adalah cara Nanao melakukan pekerjaannya. Dia bergerak melalui area itu ketika tiba-tiba dia mendengar seorang penjaga. Tetapi sebelum dia bisa menghadapinya, rantai berbeban menghantam penjaga itu dan langsung membuatnya pingsan. Dua pemuda keluar dari bayang-bayang yang tampaknya mengenal Taiyo. Saat mereka bertanya apakah dia juga di sini dalam misi. Pria berambut hijau bernama Sui berjalan ke arah Taiyo dan memperkenalkan temannya yang berambut kuning sebagai Oga, dan mengklaim bahwa mereka berdua bekerja untuk unit intelijen pemerintah. Taiyo ingat pernah mendengar tentang mata-mata pemerintah ini yang seharusnya menjadi yang terbaik dalam pekerjaan mereka, tidak seperti banyak kelompok mata-mata lepas. Sui mengklaim bahwa mereka dikirim untuk menetralisir lab, dan bertanya kepada Oga apakah dia bisa mendengar sesuatu. Oga tampaknya memiliki pendengaran yang luar biasa saat dia segera merasakan musuh. Sui mulai berjalan ke depan sambil mendoakan keberuntungan Taiyo untuk misinya. Tetapi Oga memiliki rencana lain saat dia meraih Taiyo dan mengklaim bahwa mereka mungkin membutuhkan beberapa sekutu. Taiyo tidak tahu bagaimana perasaannya tentang aliansi darurat ini, tetapi dia setidaknya tahu bahwa mereka bukan musuhnya saat mereka melewati para penjaga dengan mudah. Mereka akhirnya berhasil melewati lab bagian dalam, dan Taiyo segera masuk untuk menemukan Nanao terbaring di tanah. Dia memeriksanya untuk mengetahui bahwa dia masih hidup, tetapi tampaknya dalam kondisi yang buruk ketika tiba-tiba rantai itu terbang ke arah Nanao. Untungnya Taiyo langsung menepisnya dengan pisaunya yang patah saat benturan dan juga melukai lengannya. Dia bertanya ada apa dengan mereka, tetapi Sui menjawab bahwa mereka dikirim ke sini untuk menetralisir lab dan telah menguping percakapannya dengan Nanao, yang memberi mereka informasi bahwa dia telah menelan senjata biologis yang membuatnya menjadi ancaman yang perlu ditangani. Taiyo berjalan di depan Nanao dan mengklaim bahwa mereka harus melewatinya terlebih dahulu saat dia mengeluarkan pistol setrumnya, sementara Ogawa menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Sui bagaimanapun tidak pelit dan menggunakan pernapasan petir khusus yang diajarkan Zenitsu kepadanya untuk bergerak melewati Taiyo dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat dia menebas pistolnya dan tubuhnya, Taiyo jatuh ke tanah saat dia mulai berdarah deras. Oga tampaknya sangat marah pada Sui karena ini, tetapi pemuda berambut hijau itu menyuruhnya untuk mengendalikan emosinya. Saat dia berjalan untuk membunuh Nanako, Taiyo mengumpulkan sisa kekuatannya dan memohon Sui untuk meninggalkan Nanako sendirian, tetapi Sui tidak memiliki niat seperti itu saat dia mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba Nanao bangun dan memberitahu mereka bahwa dia telah menetralisir racun, dan mereka dapat memeriksa hasil keringatnya pada patch uji. Dia memberitahu Sui bahwa jika dia masih berniat untuk membunuhnya, setidaknya biarkan dia menambal Usano terlebih dahulu sehingga dia bisa hidup.
Sui bagaimanapun tampaknya tenang dan terkumpul saat dia mengklaim bahwa jika racun itu dinetralkan, maka pekerjaan mereka selesai dan mengambil patch uji sebagai bukti sebelum meninggalkannya dengan salep untuk menyembuhkan Taiyo. Nanao segera pergi ke Taiyo dan menyuruhnya untuk tetap sadar. Tetapi Taiyo terlalu terluka parah dan pingsan. Beberapa hari berlalu dan untungnya dia masih hidup, tetapi juga dihukum oleh Kyoichiro yang menggantungnya di atas lilin karena ada artikel tentang keluarga Yosakira yang dikalahkan oleh mata-mata pemerintah. Dan reporter itu juga mengklaim bahwa ini adalah kejatuhan keluarga. Ini membuat Kyoichiro kesal yang juga mendapat review bom di Google. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Mutsumi dan Nanao menampar beberapa akal sehat padanya dan melepaskan Kinky Ball Gag dari Taiyo. Mutsumi menyuruhnya untuk tidak khawatir, tetapi Taiyo mengklaim bahwa dia pantas mendapatkannya karena dia mengecewakan keluarga Yosakura. Kyoichiro mengayunkannya sambil mengklaim bahwa dia dapat memperbaikinya dengan mengalahkan mata-mata pemerintah dan membalas kekalahannya. Dia mengklaim bahwa mereka memiliki keterampilan khusus yang membuat mereka menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan pertempuran mata-mata adalah tentang intel, jadi dia perlu mencuri intel dari mereka. Keesokan harinya, Taiyo mulai membuntuti Sui yang menggunakan pedangnya untuk merobek pakaian seorang berandalan. Sebelum dia berjalan di dekat Taiyo dan bertanya apa yang dia inginkan. Taiyo terkejut mendapati penyamarannya terbongkar dengan begitu mudah dan dengan jujur menjawab bahwa dia ada di sini untuk belajar darinya. Sui mengklaim bahwa dia tidak terlalu peduli dan Taiyo dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Segera setelah itu, Sui pergi dan mulai berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Memaksa Taiyo berlari di belakangnya, Taiyo mencoba mengejarnya dengan melompat menerobos kerumunan. Tapi Sui dengan mudah menggunakan pedangnya untuk menelanjanginya. Setelah itu dia ditangkap polisi karena mempertontonkan diri di depan umum. Keesokan harinya, dia mencoba mengikutinya lagi saat berada di kereta. Tapi Sui melakukan hal yang sama sekali lagi, memaksanya pergi. Hari ketiga, dia bergantung di atas gedung saat Sui dan Oga makan siang. Dan setelah mereka selesai, Sui lagi-lagi menelanjanginya sebelum mereka pergi. Keesokan harinya, Taiyo berhasil membuntuti mereka hingga malam ketika mereka berkelahi dengan beberapa berandalan. Taiyo juga membantu dengan menyingkirkan mereka yang membuat Oga terkesan, tapi Sui lagi-lagi mencoba menelanjanginya. Hanya saja kali ini Taiyo berhasil menghindarinya sedikit dan berhasil menyelamatkan harga dirinya dengan memastikan celananya masih ada. Oga tertawa melihat ini yang membuat Sui kesal dan dia merampas harga diri mereka berdua di sana. Malam itu Nanako turun ke dapur dan menemukan Kyoichiro sedang memotong beberapa mentimun. Nanako bertanya apakah dia melihat Taiyo dan Kyoichiro menjawab bahwa dia menemukannya di depan pintu seperti biasa tanpa pakaian. Nanako bertanya apakah dia mengembalikan Taiyo ke tempat tidurnya. Tapi Kyoichiro menjawab bahwa dia pikir Taiyo akan lebih berguna sebagai talenan. Nanako meninjunya dan meletakkan Taiyo kembali di atas meja di mana Taiyo meminta maaf karena begitu lemah. Nanao mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang sangat keren karena dia selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri yang tidak terduga. Ini tiba-tiba membuatnya menyadari sesuatu tentang Sui dan dia melanjutkan untuk memberitahunya di hari lain. Kali ini dia berhasil melakukannya selama sehari penuh. Dan pada saat malam tiba, Sui mengerjakan tugas terakhirnya membersihkan batu nisan dan memuji Taiyo karena menjadi orang pertama yang membuntutinya selama sehari penuh. Untuk memberinya rasa hormat yang pantas untuk itu, Sui mengklaim bahwa dia akan memperlakukan Taiyo sebagai orang yang setara dan menghabisinya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Taiyo sekali lagi, seperti berkali-kali sebelumnya, tapi kali ini Taiyo berhasil meraih tangannya dan menguncinya. Sebelum melemparkannya ke udara, dia menyadari setelah berkali-kali disayat bahwa apapun serangan pertama yang dilancarkan Sui selalu mengarah ke tengah tubuh yang merupakan kebiasaan yang bisa ditebak. Sui berhasil mendarat kembali dengan mudah, sementara Taiyo berdiri di sana karena dia masih sedikit tergores dan mulai berdarah. Sui memujinya dan memberitahu Oga yang mencoba bersembunyi bahwa dia bisa keluar dan mengobati Taiyo. Oga segera menambal Taiyo saat dia akhirnya mengatasi rintangan di jalannya dengan nama Sui. Segera semua orang lupa tentang kekalahannya melawan Sui, tetapi surat kabar mata-mata mengangkat tentang penampakan telanjangnya dan menyebutnya mesum yang merupakan masalah baru yang tidak dia tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun Mutsumi berjanji untuk mencintainya bahkan jika dia mesum. Beberapa hari berlalu ketika suatu pagi Mutsumi bertanya kepada Taiyo apakah dia bisa membantunya dengan suatu urusan dan dia jelas setuju.
Mereka mulai berjalan melalui taman yang tampaknya populer saat Taiyo bertanya-tanya urusan apa yang mungkin mengharuskannya membawa begitu banyak barang di punggungnya. Seolah-olah dia adalah bagal beban. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan terus berjalan ketika mereka tiba di dekat bangku, di mana wajah berambut hijau yang familiar sedang menunggu mereka. Sui memberi mereka sapaan singkat sementara Mutsumi bertanya bagaimana kabarnya. Taiyo tidak bisa memahami apa yang terjadi dan bertanya tentang semua ini. Mutsumi mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa pekerjaan dengan Sui dan itulah mengapa dia datang ke sini. Tetapi Taiyo masih tidak mengerti dan bertanya apakah dia mengenalnya. Mutsumi tersenyum dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang Sui karena dia hanya seorang teman yang membuat Taiyo khawatir karena mantannya mengatakan hal yang sama. Tetapi Mutsumi mengklaim bahwa kamu bertemu banyak orang ketika kamu berada di bisnis mata-mata. Jadi tidak apa-apa. Mereka semua mulai berjalan saat Sui dan Mutsumi berbicara sementara Taiyo berjalan di belakang mereka seperti pelayan mereka. Segera mereka semua memasuki sebuah tempat seperti kafe yang membingungkan Taiyo karena dia pikir mereka akan pergi untuk urusan pekerjaan yang penting, tetapi dia mengikuti mereka tanpa peduli. Di dalam kafe terlihat seperti tiruan Starbucks mahal lainnya dan seperti gadis kulit putih dengan terlalu banyak uang, jadi dia mulai memesan kopi yang namanya hampir tidak bisa saya ucapkan. Taiyo sama-sama ngeri sementara Mutsumi menjadi basah karena keterampilan memesan kopinya. Segera barista menekan banyak tombol yang berbeda pada perangkat di depannya ketika tiba-tiba sebuah pintu jebakan muncul di bawah mereka dan mereka semua mulai jatuh melewatinya. Taiyo ditinggalkan sendirian dengan barang bawaan besar untuk jatuh bebas. Sementara Sui menggendong Mutsumi seperti putri saat mereka mulai berbicara satu sama lain. Sui menyambut mereka ke gedung mata-mata pemerintah sementara Taiyo menyuruhnya untuk menjauhkan tangannya dari pengantinnya. Mutsumi mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia hanya seorang teman yang membuatnya menyadari bahwa Mutsumi milik jalanan. Sui mengeluarkan secangkir teh dari pantatnya dan mereka berdua mulai minum sementara dia menyuruh Taiyo untuk terus mengawasi ke depan karena ini mungkin menjadi berbahaya. Tiba-tiba sebuah panah melesat melewati dahinya yang diikuti oleh banyak panah dan anak panah lagi. Beberapa paku dan bahkan laser berdaya tinggi. Sui mengklaim bahwa ini dirancang untuk menjadi tindakan pencegahan terhadap penyusup serta pelatihan dasar. Sui dengan tenang dan elegan menangkis semua panah dan anak panah dengan pedangnya sementara Taiyo mencoba melompat dan menghindari apapun yang dia bisa. Segera Sui dengan elegan mendarat di kakinya dengan Mutsumi sementara Taiyo jatuh menghadap ke depan di tanah. Sui segera mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjauh karena bola logam besar hampir jatuh di atasnya, tetapi pada saat terakhir seorang wanita turun tangan dan meninju bola itu menjadi jutaan keping yang berbeda saat Taiyo mengawasinya dengan kagum dan tidak percaya saat dia bertanya apakah seseorang selemah Taiyo benar-benar dapat melindungi Mutsumi. Mereka semua duduk dan ternyata seluruh tas yang dia bawa dipenuhi dengan permen karena mereka ingin mengadakan pesta teh di sini. Wanita itu memakan seluruh kue sementara Sui mengambil gigitan kecil. Tetapi Taiyo masih belum sepenuhnya normal saat dia mengawasi mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mutsumi akhirnya menjelaskan bahwa wanita itu bernama Rin dan dia adalah teman sekelasnya. Tetapi mereka tidak pernah menyukai satu sama lain dan selalu berselisih. Satu hal yang tampaknya mereka berdua bagikan adalah cinta mereka untuk Mutsumi saat dia mulai memeluknya sebelum pindah ke Taiyo. Mengklaim bahwa dia ingin dia menikah dengan pria kuat yang bisa melindunginya tanpa gagal. Dia mengatakan kepadanya bahwa Sui menjelaskan pertemuan mereka dan memanggilnya muka brengsek. Tapi Sui mengoreksi bahwa dia menyebut Taiyo sampai yang sangat lemah untuk seorang mata-mata. Mutsumi datang membelanya dan memberitahu Rin bahwa meskipun dia mungkin tidak seberpengalaman, jiwa dan tekadnya sama kuatnya dengan Kyoichiro. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, dinding mulai bergetar dan hancur dari satu sisi. Dari reruntuhan dan debu yang berjatuhan, Kyoichiro berjalan dengan setelannya, marah karena mereka menculik Mutsumi tanpa izinnya. Rin maju dan mulai berjalan ke arahnya. Saat dia menyuruhnya datang nanti karena mereka sedang mengadakan pesta teh. Tapi Kyoichiro sudah cukup mendengar dan mencoba menebasnya dengan kabelnya. Untungnya bagi Rin, dia cukup kuat sehingga satu pukulan darinya menghancurkan kabelnya sepenuhnya. Tapi mereka berdua sangat ingin bertarung satu sama lain. Mereka bersiap dan pertarungan dimulai. Saat mereka mulai mencoba menyerang, memblokir, dan melakukan serangan balik secara bersamaan. Dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Taiyo hampir tidak bisa melihat tangan mereka bergerak, hanya karena intensitas pertarungan, seluruh fasilitas mulai hancur, dan alarm merah dibunyikan agar para karyawan segera mengevakuasi area tersebut.
Mutsumi memberitahu Taiyo bahwa itu terjadi setiap saat, yang mengejutkan Taiyo, sementara Sui menyuruh mereka untuk menjauh. Saat dia akan mencoba menghentikan pertarungan mereka, dia melompat dengan kecepatan yang mengejutkan dengan pedangnya terhunus. Tapi dia bukan tandingan monster-monster ini yang segera menggunakan kemampuan mereka untuk menyingkirkannya. Saat mereka melanjutkan pertarungan, tiba-tiba Motomi melompat maju dan berdiri di antara mereka, memaksa mereka untuk berhenti, tapi sudah terlambat. Saat Kyoichiro dan Rin menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan serangan mereka pada saat ini, yang akan mengenai Mutsumi. Untungnya, Taiyo datang tepat waktu dan mendorong kepalanya ke bawah pada saat terakhir, terkena pukulan di wajah oleh kedua pukulan itu sendiri yang membuatnya jatuh ke pelukan Mutsumi. Semuanya menjadi sunyi saat Mutsumi berbicara dengan sangat tenang dan memberitahu mereka berdua bahwa jika mereka tidak menghentikan pertarungan mereka saat ini juga, dia tidak akan pernah berbicara dengan mereka lagi. Ini segera membuat mereka patuh, tetapi Kyoichiro sangat ketakutan sehingga dia akhirnya pingsan. Sementara Rin jatuh ke tanah dan meminta maaf padanya. Dia kemudian melihat ke arah Taiyo dan memujinya karena menerima serangan itu. Sementara Mutsumi tersenyum mengklaim bahwa dia kuat bahkan jika dia tidak terlihat seperti itu. Beberapa saat kemudian ketika dia sadar kembali, Rin memberitahunya bahwa dia punya pekerjaan untuknya karena dia ingin dia melakukan penyelidikan penyamaran terhadap salah satu politisi paling terkemuka. Sementara Mutsumi mengikat tangannya, Rin menjelaskan bahwa nama politisi itu adalah Kuroyuri dan dia memiliki banyak pengaruh di mata publik saat ini dan mungkin akan memenangkan pemilihan berikutnya. Ini tidak akan menjadi masalah, tetapi ternyata pria ini benar-benar jahat karena semua orang mengira dia hanyalah seorang politisi unik yang mengenakan pakaian aneh dan menari di rapat umum. Tetapi dia memiliki mata-mata kelas atas yang bekerja untuknya bernama merah, biru, dan kuning, yang pada dasarnya adalah pedangnya, dan mereka pergi untuk memeras, menyuap, dan bahkan membunuh oposisi untuknya. Mata-mata pemerintah telah mencoba mencari lebih banyak info tentang dia untuk sementara waktu, tetapi yang mereka temukan hanyalah bom yang sangat kecil yang mungkin dibeli dari luar negeri. Untuk membunuh para pemimpin oposisi, mereka mencari tahu siapa penjual bom itu. Tetapi ketika mereka menginterogasinya, dia hanya memberikan video pembeli anonimnya. Taiyo menyaksikan video itu dengan terkejut karena jelas itu adalah politisi itu. Tetapi Rin memberitahunya bahwa itu bukan bukti yang cukup untuk memenjarakannya. Dia bertanya mengapa dia dipilih, dan dia menjawab bahwa mereka telah memata-matai dia untuk sementara waktu dan dia sekarang waspada terhadap mata-mata pemerintah. Tetapi dia mungkin tidak mengharapkan mata-mata dari luar yang baru-baru ini bergabung dengan salah satu keluarga lepas. Dia memberitahunya bahwa mereka perlu mengubah penampilannya sedikit dan segera Sui memotong rambutnya sementara Mutsumi mewarnainya hitam dan membuatnya mengenakan seragam sekretaris. Dia melihat dirinya sendiri, ngeri mendapati dirinya sebagai seorang crossdresser yang menipu orang. Rin memberitahunya bahwa Kuroyuri baru-baru ini memasang iklan untuk seorang sekretaris dengan fitur yang sama dan dia pasti akan mempekerjakannya. Rencananya berhasil dan pada penampilan publik berikutnya, dia memperkenalkan Taiyo di depan semua orang sebagai sekretaris pribadinya yang baru. Mereka semua terus menari saat musik keras diputar di belakang. Ketika tiba-tiba sekelompok pengunjuk rasa bergerak di atas panggung dan mulai berteriak bahwa Kuroyuri tidak lain adalah seorang tiran. Dan jika tidak terkendali, dia akan menjadi seorang diktator. Setelah itu semuanya menjadi kacau saat perkelahian mulai pecah dan kekacauan terjadi. Selama waktu itu salah satu woofer besar akhirnya terjatuh dan akan jatuh di atas salah satu pengunjuk rasa. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Kuroyuri berlari ke depan dan menerima kerusakan sambil menyelamatkan pengunjuk rasa. Dia mengklaim bahwa publik adalah segalanya baginya dan dia ingin orang-orang mengajukan argumen menentangnya. Karena hanya dengan begitu dia bisa memperbaiki dirinya dan partainya. Ini menyentuh hati pengunjuk rasa dan mereka berjabat tangan saat semua orang di sekitar bersorak untuknya. Segera ambulans dipanggil dan Kuroyuri yang berlumuran darah ditempatkan di atas tanduk. Dia menyuruh Taiyo untuk kembali ke kantor, sementara dia masuk ke dalam ambulans bersama para mata-mata. Saat dia tidak terlihat, dia mengeluarkan perbannya dan merayakan aksi media kecilnya yang sudah menjadi viral di internet. Dia memuji merah karena menempatkan woofer pada posisi yang sempurna untuk jatuh dan bertanya kepada biru tentang statistik dan persepsi publik, hanya untuk mengetahui bahwa orang-orang tampaknya lebih menyukainya setelah aksi heroiknya yang dipentaskan. Tanpa sepengetahuan mereka, Taiyo mendengarkan semuanya. Saat dia menyelinap masuk dan memutuskan untuk mulai mencari aktivitas ilegalnya yang sebenarnya,
dia mencari melalui dokumennya dan segala sesuatu yang ada di kantor mereka dan praktis bersama mereka sepanjang waktu. Namun dia masih tidak dapat menemukan satupun dokumen yang ilegal. Anehnya, mereka terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka sepanjang kampanye pemilihan mereka dengan koordinasi yang luar biasa. Tetapi Taiyo tidak mengerti bagaimana bisa, karena mereka tidak pernah membuat rencana atau membicarakan hal ilegal. Yang mereka lakukan hanyalah menari sepanjang hari dan membuat hidupnya sengsara. Tiba-tiba dia teringat tarian mereka dan pola dalam ritme mereka. Kesadaran muncul padanya bahwa selama ini mereka membuat rencana tepat di depannya melalui penggunaan kode Morse. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Tiba-tiba dia mulai mendengarkan kode mereka dan mengetahui bahwa mereka berencana menanam bom di dalam konferensi besok, di mana Perdana Menteri saat ini akan berada. Mereka berencana melakukan tindakan teroris ini besok saat dia masih di sana. Agar semuanya terlihat seperti dilakukan oleh entitas luar, dia berencana memalsukan beberapa luka pada dirinya sendiri. Dan kemudian membuat pernyataan tentang bagaimana dia akan menyelamatkan negara dan membalas dendam pada para teroris. Taiyo mendengar semua ini dan keesokan harinya ketika semuanya berjalan sesuai rencana, Kuroyuri mencoba meledakkan bom, tetapi yang mengejutkan tidak ada yang terjadi di dalam. Sebaliknya, sebuah bom meledak di air mancur karena Taiyo tidak dapat menetralkannya. Jadi dia melemparkannya keluar. Yang mengejutkannya, Kuroyuri tampaknya tahu tentang ini saat dia dengan berani mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala Taiyo. Mengklaim bahwa dia memiliki bom lain, dia mengaktifkan bom lain untuk membunuh para saksi, tetapi ternyata bom itu berisi permen kapas yang membuatnya lengah saat Taiyo juga bangkit. Karena pistol Kiro telah diganti dan hanya berisi paintball, dia mengeluarkan pistol lain bersama mata-matanya. Tetapi Sui memasuki pertempuran dan memotong pistol mereka yang membuat para mata-mata ketakutan dan melarikan diri meninggalkan Kiro sendirian. Dia mengambil pistol lain, tetapi Sui hanya menelanjanginya dan menyerahkannya kepada Taiyo untuk mengangkutnya ke fasilitas mereka. Saat di dalam van, Kuroyuri mulai memberitahu Taiyo bahwa dia tahu setiap detail kehidupannya. Sebelum mengklaim bahwa keluarganya tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, ini membuatnya lengah saat Kuroyuri melanjutkan bahwa kecelakaan itu diatur dan sebenarnya itu adalah pekerjaan beberapa orang yang menyebabkan dia kehilangan keluarganya. Taiyo kehilangan akal sehatnya sejenak saat dia mengarahkan pistolnya ke politisi itu dan menyuruhnya untuk mengungkapkan semua informasi. Sementara Kuroyuri tertawa mengetahui bahwa rencananya berhasil. Taiyo lagi-lagi bertanya kepadanya bagaimana dia tahu tentang keluarganya dan Kuroyuri menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, dia memberinya nasihat yang mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan kebenaran tersembunyi. Tiba-tiba Taiyo mendapat telepon dari Sui yang memberitahunya bahwa mereka memiliki keadaan darurat. Wakil Perdana Menteri telah diculik dan kondisinya disiarkan langsung dari lokasi yang tidak diketahui. Wakil Perdana Menteri di pertemuan itu ternyata palsu dan Sui percaya bahwa Kuroyuri merencanakan semua itu sebelumnya. Dia ingin Taiyo menginterogasi politisi itu dan membuatnya membocorkan lokasi Wakil Perdana Menteri. Kuroyuri mendengar semua itu dan dia mengatakan bahwa waktunya cukup tepat karena dia juga berencana untuk pergi ke lokasi penculikan. Tiba-tiba ikatannya terlepas dan Taiyo hanya bisa menatapnya saat dia menjatuhkan anting-antingnya. Anting-anting itu ternyata adalah bom yang meledakkan seluruh van bersamanya. Sementara itu di rumah besar Yosakira, Nanao sedang bereksperimen dengan bahan kimia baru, tetapi dia mengacaukan dan menciptakan ledakan besar. Mutsumi datang bergegas ke kamarnya dengan masker gas dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Nanao meminta maaf karena merusak ruangan itu, tetapi Mutsumi berkomentar bahwa dia dalam kondisi yang lebih buruk karena otot-ototnya tumbuh tidak proporsional di seluruh tubuhnya. Setelah itu Nanao melanjutkan pekerjaan dan memberitahu Mutsumi bahwa dia khawatir Taiyo mungkin pulang dengan luka parah. Itulah sebabnya dia mencoba membuat ramuan penyembuh yang sangat efektif. Dia bertanya kepada Mutsumi apakah dia tidak mengkhawatirkannya dan dia menjawab bahwa dia juga sangat khawatir. Dia telah menyiapkan pesta besar untuk menyambut Taiyo pulang. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia percaya bahwa bahkan jika dia terluka setelah misi, makan semua makanan ini akan langsung menyembuhkannya dan Nanao ingin tidak setuju. Mutsumi kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Nanao memberitahunya bahwa Kengo sedang membuat wajah yang bisa dicuci dengan mesin untuk Taiyo jika dia kembali ke rumah tidak dikenali. Shion mengeluarkan komputer para pembenci mereka agar mereka tidak membuat keributan jika sesuatu terjadi pada Taiyo.
Shinzo sangat khawatir tentang Taiyo juga, itulah sebabnya dia tidak bisa keluar dari tempat sampah. Dia dan Futaba hanya duduk diam sambil minum teh. Futaba percaya bahwa tidak perlu khawatir karena Taiyo dapat menyelesaikan sesuatu ketika dia harus melakukannya. Kyoichiro adalah kebalikannya dan dia hanya berharap anak itu menemui akhir yang mengerikan. Mendengar semua ini tidak meringankan hati Mutsumi sedikit pun, dan dia masih cemas tentang suaminya. Kembali di lokasi ledakan, Taiyo membantu pengemudi yang terluka dengan membawanya menjauh dari kobaran api. Dia mendapat telepon dari Sue yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Taiyo meyakinkannya bahwa dia tidak terluka dan bahkan berhasil menyelamatkan pengemudi, tetapi Kuroyuri lolos. Sue menjawab bahwa itu bukan masalah karena mereka mengharapkan itu. Dia mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan kebenaran tentang identitas Kuroyuri darinya. Dia bukan hanya seorang politisi biasa tetapi mantan mata-mata yang merupakan legenda di masa lalu. Semua orang mengira dia meninggal 6 tahun lalu, tetapi dia kemudian memulai karir kedua sebagai politisi. Itulah sebabnya mereka sengaja memiliki keamanan yang longgar di sekitarnya kali ini. Agar mereka bisa mencari tahu apa yang dia rencanakan, mereka telah memasang GPS pada Kuroyuri. Dan Sui menyuruh Taiyo untuk kembali ke rumah karena misinya selesai sekarang. Di sisi lain, Kuroyuri melepas penutup mata wakil Perdana Menteri sebelum duduk di sebelahnya. Pertemuan ini disiarkan langsung di seluruh negeri, melemparkan media dan masyarakat umum ke dalam kekacauan yang merupakan motif Kuroyuri sejak awal. Menteri mengatakan bahwa dia kecewa pada Kuroyuri yang dia kira adalah seorang politisi yang berkomitmen, terlepas dari aktivitasnya yang aneh. Dia memberitahu Kuroyuri bahwa terlibat dalam kegiatan teroris semacam itu tidak akan mengubah situasi politik yang menguntungkannya, dan kemudian Kuroyuri mulai melepaskan penyamarannya. Saat dia melepas kacamatanya yang funky, Menteri mulai gemetar saat dia melihat mata hitam legamnya. Kuroyuri mengatakan bahwa Menteri pasti sangat yakin bahwa dia telah membunuhnya. Itulah sebabnya dia tidak menyadari identitas aslinya sebelumnya. Menteri akhirnya mengenali Kuroyuri sebagai mata-mata yang pernah dia tangani di masa lalu. Kuroyuri kemudian berbalik ke arah penonton dan memberitahu mereka bahwa hari ini dia akan berbicara kepada mereka bukan sebagai seorang politisi, tetapi sebagai seorang pria yang kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa dia membalas dendam pada banyak politisi yang terlibat dalam kejatuhannya di belakang layar, namun wakil Perdana Menteri adalah pelaku terbesar, jadi dia ingin memberikan keadilan kepadanya di depan seluruh dunia. Kiro mengarahkan pistolnya ke arahnya menanyakan apakah dia akan memberitahu dunia kebenaran dan mengakhiri karir politiknya, atau akankah dia menolak untuk menjawab dan mati. Menteri mencemooh mengatakan bahwa itu adalah ide bodoh untuk meminta politisi untuk mengatakan yang sebenarnya, dan Kuroyuri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun siaran itu terputus secara tiba-tiba saat Taiyo tiba di sana tepat waktu dan menembak jatuh alat perekam. Kuroyuri senang melihat mata-mata muda itu di sini, tetapi Taiyo menyuruhnya untuk melepaskan menteri. Kuroyuri menolak karena tahu bahwa Taiyo tidak bisa menembaknya karena kalau begitu menteri juga akan terkena tembakan. Dia menembak tangan Taiyo memaksanya untuk melepaskan pistolnya. Namun Taiyo menggunakan kesempatan ini untuk memperpendek jarak di antara mereka dan meraih Kuroyuri dari belakang. Kuroyuri sudah siap untuk ini dan dia hanya meraih Taiyo dan membantingnya ke tanah. Dia tahu semua tentang senjata dan teknik bertarung yang digunakan oleh keluarga Yosakira dan mengambil kabel baja dari saku Taiyo dan mengikatnya dengan kabel itu. Taiyo ingin tahu bagaimana Kuroyuri bisa tahu tentang itu dan dia menjawab bahwa itu karena dia hebat dalam mengumpulkan informasi dan menggunakannya untuk keuntungannya. Taiyo bertanya kepadanya mengapa mata-mata seperti dia berubah menjadi politisi dan menipu publik. Kuroyuri menjawab bahwa dia tidak tertarik pada politik dan dia melakukan segalanya hanya demi balas dendam. Taiyo sekarang penasaran dan Kuroyuri mengatakan kepadanya bahwa karena kemampuannya yang luar biasa, dia sangat dihargai di dunia politik. Dia sering melakukan pekerjaan kotor para politisi, tetapi ketika dia pulang, dia hanyalah seorang ayah bodoh yang mencintai putrinya. Dia mengenakan wig dan kacamata funky untuk menghibur putrinya di hari ulang tahunnya, dan dia hanya menertawakannya yang mencoba bertingkah seperti itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mengejutkannya, dia seharusnya tidak mengirim hadiah itu sebelumnya. Kuroyuri tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan gadis itu menunjuk ke sebuah kotak di sudut yang tiba-tiba meledak, menghancurkan seluruh rumah mereka.
Kuroyuri kehilangan putrinya karena ledakan itu, dan dia hanya bisa menangisinya. Dia menyadari bahwa tuannya telah memutuskan untuk membuangnya sekarang karena dia telah melakukan segalanya untuk mereka. Pada saat itu dia bersumpah untuk membalas dendam pada mereka dan membiarkan mereka merasakan sakit yang sama yang dia rasakan. Itulah sebabnya dia memalsukan kematiannya sendiri dan menjadi seorang politisi. Untuk membalas dendam, Kuroyuri mengklaim bahwa begitu dia menjadi seorang politisi, cukup mudah untuk menggunakan prestasinya dan menarik targetnya. Mendekat dan membunuh mereka, Kuroyuri mengarahkan pistolnya ke arah menteri mengatakan bahwa dia adalah orang terakhir yang tersisa sekarang. Taiyo tiba-tiba menerjang ke arahnya, tetapi 3 penjaga mata-mata Kuroyuri datang entah dari mana dan menghentikannya. Kuroyuri memberitahu Taiyo bahwa dia tidak bisa menang melawan mereka sendirian. Dia menambahkan bahwa karena Taiyo juga seseorang yang telah kehilangan keluarganya yang terkasih, dia tidak ingin menyakitinya. Alih-alih dia mengusulkan untuk memberitahunya semua yang dia tahu tentang kematian keluarganya. Jika dia mundur sekarang, Taiyo tergoda. Dia memberitahu Kuroyuri bahwa dia ingin tahu tentang keluarganya tetapi tidak jika itu berarti orang lain harus mati. Saat itu Sui tiba di sana, dan bahkan sebelum ada yang menyadarinya, dia telah memotong lubang besar di lantai. 3 antek, dan Sui jatuh melalui lubang itu dan dia meminta Taiyo untuk berurusan dengan Kuroyuri dan menyelamatkan menteri. Taiyo menyerang Kuroyuri, yang dengan mudah menangkis pisaunya yang memiliki racun di dalamnya. Dia tahu tentang itu dan menusuk Taiyo dengan pisau itu, menyebabkan otot-ototnya menjadi lemas dan dia tidak bisa melawan. Kuroyuri memukulnya dan Taiyo terbaring di lantai berdarah. Dia mencoba bangun lagi, tetapi Kuroyuri mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada gunanya. Di sisi lain ketiga mata-mata itu bertanya kepada Sui, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan mereka? Mereka menunjukkan kemampuan khusus mereka. Merah berspesialisasi dalam menggunakan api, biru dalam menggunakan air bertekanan tinggi yang dapat memotong apa saja, dan kuning dalam listrik yang dapat menggoreng komputer dan otak apapun. Mereka bertingkah seperti Power Rangers mengatakan bahwa bersama-sama mereka tak terkalahkan. Sui terkesan dengan kepercayaan diri mereka dan dia memutuskan untuk mengungkapkan triknya kepada mereka juga. Dia memberitahu mereka bagaimana triknya memungkinkannya untuk bergerak sangat cepat dan diam-diam yang sangat membantu dalam pertempuran. Ketiga saudara mata-mata itu menggabungkan kekuatan mereka dan mengirim bola elemental raksasa ke arah Sui, yang menggunakan gerakan tipe pembasmi iblis khusus untuk menebasnya dalam satu gerakan. Dia bahkan mengalahkan ketiga bersaudara itu dalam gerakan yang sama, dan kemudian memutuskan untuk membantu Taiyo, namun dia tiba-tiba merasakan kehadiran di belakangnya dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Secara naluriah tidak ada apa-apa di sana. Tetapi Sui yakin bahwa seseorang yang sangat kuat ada di sana beberapa saat yang lalu. Kembali ke atas, Taiyo bangun entah bagaimana, dan Kuroyuri berbicara kepadanya tentang bagaimana rasa sakit karena kehilangan keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun tentang hidupnya atau situasinya saat ini. Taiyo mengakui bahwa dia benar, tetapi kemudian dia ingat suatu hari ketika dia pergi untuk menghormati makam orang tuanya, Mutsumi sedang berdoa di sisinya dan itu memberinya banyak kekuatan. Dengan itu dalam pikiran, Taiyo menyerbu ke arah Kuroyuri yang yakin bahwa dia tahu tentang semua teknik atau senjata yang bisa dia gunakan. Namun tepat saat Taiyo mencapainya, dia menggunakan teknik melangkah diam-diam Sui dan muncul di belakang Kuroyuri. Bahkan sebelum dia menyadarinya, Kuroyuri bertanya-tanya bagaimana Taiyo tahu tentang itu. Ternyata Kyoichiro sudah memperingatkan Taiyo tentang bahaya melawan seorang profesional, karena mereka akan selalu tahu segalanya tentang dia. Namun perasaan memiliki semua pengetahuan itu dapat digunakan secara efisien untuk melawan para profesional. Karena kemudian mereka kehilangan kemampuan untuk menghadapi hal yang tak terduga, dia telah memberitahu Taiyo bahwa dia bahkan tidak membutuhkan teknik yang sempurna atau teknik yang disempurnakan untuk mengejutkan seorang profesional, karena apapun yang mengejutkan lawan akan berhasil. Taiyo meraih ke belakang Kuroyuri dan meraih lengannya, membuka penawar racun yang tersembunyi di giginya. Kuroyuri mencoba menikamnya dengan pisau lagi, tetapi dia memblokir serangan itu dengan kulit sintetis keras di lengannya. Kuroyuri kehilangan pisaunya dan mengeluarkan pistolnya. Tetapi Taiyo sudah terlalu dekat dengannya untuk membiarkannya menembak. Dia mendorong tangannya ke belakang dan kemudian menyumbat pistol itu dengan lendir. Kuroyuri mengeluarkan pistol keduanya, tetapi Taiyo memotongnya menggunakan kawat laba-laba baja dan kemudian menyematkannya ke tanah.
Kuroyuri menyadari bahwa keunggulannya dalam mengumpulkan informasi ternyata menjadi kejatuhannya. Dia memuji Taiyo mengatakan bahwa dia akan menjadi mata-mata hebat suatu hari nanti. Sampai saat itu dia harus terus bergerak maju sebagai penghormatan atas tindakan dan tekadnya. Kuroyuri memutuskan untuk membagikan semua informasinya kepadanya. Dia meraih tangan Taiyo dan meletakkan sesuatu di sana. Tetapi sebelum dia bisa memberitahunya tentang keluarganya, dia ditembak di lehernya. Taiyo terkejut karena dia bahkan tidak mendengar suara tembakan. Dan seharusnya tidak ada siapapun di belakangnya untuk melakukan tembakan. Dengan napas terakhirnya Kuroyuri menyuruh Taiyo untuk terus bergerak maju dan kemudian kehilangan kesadarannya selamanya. Sui datang ke sana saat itu juga dan menyadari bahwa pembunuh lain pasti telah membungkam Kuroyuri. Dia menyuruh Taiyo untuk bangga bahwa dia menyelesaikan misinya melawan mata-mata yang jauh lebih berpengalaman. Namun dia hanya bisa melihat secari kertas yang ditinggalkan Kuroyuri untuknya. Ternyata kertas itu berisi peta yang menunjuk ke lokasi tempat Kuroyuri mengubur putrinya. Taiyo pergi ke makamnya untuk memberikan penghormatan kepadanya sesuai dengan wasiat terakhir Kuroyuri. Setelah itu dia memasukkan tangannya ke dalam lubang kecil di pohon dan mengeluarkan sebuah kotak yang berisi informasi yang dia cari. Kemudian Taiyo kembali ke rumah di mana keluarganya dengan penuh semangat menunggunya. Mutsumi berlari untuk memeluknya dan semua orang mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara tampaknya ada sesuatu yang mengganggunya, Taiyo bisa tersenyum ketika dia bersama mereka. Beberapa hari kemudian Rin memanggil Taiyo dan Mutsumi ke markasnya, di mana mereka semua duduk saat Rin memberi selamat kepada Taiyo karena telah menyelesaikan misinya dengan sukses dan mengatakan kepadanya bahwa hari ini mereka akan merayakan dengan makan hotpot. Semua orang duduk di sekeliling meja sementara Rin memasukkan nasi dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam mangkuk Taiyo sebelum mengklaim bahwa dia akan menyiapkan segalanya untuk hotpot. Taiyo bertanya kepada Sui apa yang dia bicarakan dan Sui mengklaim bahwa setiap kali dia mengatur hotpot, dia berusaha sekuat tenaga dan menangkap dan memburu semua hewan dengan tangan kosongnya sendiri sebelum membawanya ke sini untuk dimakan. Dia berjalan menuju sekelompok besar hewan mengerikan yang mati lebih besar dari dirinya saat dia berpikir daging mana yang harus dia gunakan terlebih dahulu. Sui menghampirinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memotongnya sesuai ukuran untuknya jadi dia mengizinkannya untuk melakukannya. Dia dengan tenang berjalan mendekat sebelum mengeluarkan pedangnya dan dengan satu tebasan pedangnya yang elegan. Dia memotong setiap hewan sesuai ukuran dengan sempurna siap untuk hotpot. Aroma makanan yang luar biasa memenuhi seluruh ruangan saat Taiyo mengambil mangkuk dan mulai mengambil sup bersama daging dan sayuran dan menyerahkannya kepada Mutsumi seperti seorang pria sejati. Mutsumi sangat menyukainya dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya saat dia mengambil mangkuk itu, tetapi sebelum dia bahkan bisa menggigitnya. Kyoichiro menyumpal mulut Taiyo dengan seikat sayuran membuatnya tersedak saat dia berbaring di tanah. Sambil memberitahunya untuk tidak pernah mencoba membagi-bagikan makanan untuk saudara perempuannya lagi karena kehormatan itu hanya untuknya dan hanya dia. Dia dengan cepat mengambil semangkuk makanan dan memberitahu Mutsumi bahwa dia hanya memasukkan barang-barang favoritnya. Tetapi Rin menunjukkan kepada orang aneh yang mencintai saudara perempuannya ini tempatnya dengan mendorong kepalanya ke dalam mangkuk, menyuruhnya untuk enyah dan berhenti bertingkah seperti ipar yang cemburu. Ini membuat Kyoichiro kesal dan segera perkelahian makanan pecah saat keduanya mulai saling melempar makanan sementara yang lain menyingkir secepat mungkin. Oga tampaknya sangat lapar dan tidak tahan melihat semua makanan ini terbuang sia-sia. Jadi dia mencoba mengambil semangkuk penuh makanan sebelum semuanya tumpah, tetapi mendapat kue ikan di wajahnya yang membuatnya pingsan di pelukan Taiyo. Sementara ini terjadi, Sui menjadi dirinya yang keren saat dia hanya menghindari semua sayuran dan mengambil semua potongan daging yang berterbangan di seluruh tempat dan mulai memakannya. Dia memberitahu Taiyo bahwa menghindari sesuatu yang tidak ditujukan kepada mereka sangat mudah saat dia mengambil beberapa mangkuk dan menggunakan teknik berjalannya yang khusus untuk mengisi kedua mangkuk dengan makanan yang dia serahkan kepada Mutsumi. Dia memberikan satu mangkuk kepada Taiyo yang terkesan dan menyimpan yang lain untuk dirinya sendiri. Sementara Sui menyuruhnya untuk berhati-hati dengan teknik berjalannya, karena itu berdampak buruk pada tulang mereka dan dapat merusaknya secara permanen. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, sepotong daging panas menghantam wajahnya dan dia mulai berteriak sementara Sui hanya memilih apa yang ingin dia makan dan mengambilnya dari udara.
Setelah beberapa saat mereka semua akhirnya makan sampai kenyang saat Oga dan Rin tidur di lantai sementara Sui dengan cepat membersihkan semuanya. Sementara itu Taiyo duduk di belakang rak melihat kubus kecil itu. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan menemukan kebenaran di balik kematian keluarganya di dalam ini seperti yang diklaim Kuroyuri. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Mutsumi yang duduk di sampingnya dan bertanya apakah kubus itu berisi informasi tentang keluarganya dan dia mengklaim bahwa itu benar. Dia bertanya mengapa dia terlihat begitu stres dan dia menjawab bahwa meskipun tubuhnya segera bertindak untuk mencoba menyelamatkan Perdana Menteri dari Kuroyuri, ada sepersekian detik di mana dia berpikir bahwa jika dia menemukan pelaku yang membunuh keluarganya, dia mungkin akan melakukan hal yang sama dan menjadikannya tujuan hidupnya untuk melenyapkan orang itu. Ini membuatnya setara dengan Kuroyuri. Lalu dengan hak apa dia bisa menghukumnya? Dia takut mengungkap rahasia ini bisa mengubahnya, tetapi tanpa mengatakan apapun, Mutsumi mencium pipinya. Mengejutkannya saat dia menatapnya dan bertanya untuk apa itu. Dia tersenyum dan mengaku hanya ingin menghiburnya sedikit ketika dia menyadari bahwa kubusnya terbuka dan sebuah kelereng jatuh dari dalamnya. Taiyo meraih kelereng itu dan bertanya-tanya apa-apaan ini ketika Kyoichiro keluar dan mengklaim bahwa kelereng itu adalah perangkat khusus yang berisi informasi optik. Tetapi ketika dia menatapnya, Taiyo menyadari bahwa Kyoichiro pasti melihat Mutsumi menciumnya karena darah mengalir keluar dari matanya. Saat dia bersiap untuk menguapkan Taiyo, untungnya Rin meraihnya dari belakang dan menyuruh Taiyo untuk segera melarikan diri. Kemudian pada hari itu dia dan Mutsumi kembali ke rumah mereka dan Taiyo mulai merasa sangat lelah dan tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba dia menyadari bahwa seseorang benar-benar duduk di kepalanya dan ternyata itu tidak lain adalah pembunuh Ayaka. Dia berdiri di sana dengan pakaian pelayannya saat Taiyo bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia mengklaim bahwa Mutsumi memintanya untuk tinggal di sini dan Mutsumi setuju, mengklaim bahwa mulai sekarang dia akan tinggal di sini sebagai pelayan sungguhan dan akan mengurus tugas sehari-hari. Ayaka segera mulai menari di sekitar Taiyo, mengklaim bahwa dia tahu semua yang telah terjadi sampai sekarang dan juga mengklaim bahwa dia tahu tentang drive optik yang dia dapatkan. Taiyo bertanya bagaimana bisa dia tahu itu, tetapi dia mengklaim bahwa dia adalah mata-mata dan tahu segalanya sebelum merebutnya dari sakunya. Taiyo mencoba mengambilnya kembali, tetapi Shion memasuki ruangan dengan mata mengantuknya dan meraih kelereng itu dari tangan Ayaka. Saat dia mempelajarinya dan mengklaim bahwa itu bukan hanya sangat tua, tetapi juga sedikit rusak. Dia mengatakan kepadanya bahwa akan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan data darinya, sementara Mutsumi memanggil Ayaka untuk mengajarinya cara membuat teh yang enak. Taiyo bertanya apakah bijaksana bagi mereka untuk memiliki mata-mata pembunuh sungguhan di rumah mereka, tetapi Ayaka mengklaim bahwa itu sempurna saat ini. Karena hadiah Taiyo telah naik cukup banyak karena misi terakhirnya dan dia menjadi sangat terkenal di dunia bawah. Karena itu akan ada lebih banyak upaya pembunuhan dan dia harus siap untuk itu. Untuk memastikan bahwa dia berlatih, dia akan mencoba membunuhnya setiap hari sementara dia mencoba menghindari serangannya. Dia melemparkan sekelompok garpu ke arahnya, sementara Taiyo memikirkan tentang kehidupan seperti apa yang akan dia jalani mulai sekarang. Kemudian malam itu dia sangat lelah dengan pelatihan sehingga dia tidak dapat bergerak saat dia berbaring di atas meja sementara Mutsumi menawarkan untuk membuatkannya teh. Dia berterima kasih padanya tetapi mengklaim bahwa dia ingin mandi dulu. Dia masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi yang menyegarkan ketika yang mengejutkannya, Ayaka muncul dari kamar mandi menakutinya dan mulai memotretnya. Mengklaim bahwa penting bagi seorang mata-mata untuk waspada terutama ketika mereka rentan. Dia terus memotret dan kemudian mengambil botol dan mulai menyemprotkan larutan asam yang membakar dinding. Taiyo terus menghindarinya saat dia mencoba menjauh ketika yang mengejutkan mereka sistem pertahanan rumah aktif dan mengejutkan Ayaka di bak mandi. Ini tidak diantisipasi saat dia mengatakan kepadanya untuk tidak mendekat jika tidak dia juga akan terkejut. Taiyo mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya ketika dia menghancurkan dinding dan menemukan stop kontak utama. Tanpa berpikir panjang, dia melompat ke dalam bak dan meraih Ayaka sambil meraih Catudaya dengan lengan yang lain. Ayaka menyuruhnya untuk meninggalkannya tetapi dia terus berusaha dan berhasil membuat korsleting Catudaya yang menciptakan ledakan. Setelah itu dia berdiri di atas Ayaka di tanah. Sayangnya baginya, Kyoichiro menemukannya dalam posisi yang memalukan ini dan meraih alat penyiksaan prasejarah. Karena tidak ada pria yang boleh melihat wanita lain jika dia menikah dengan Mutsumi, Taiyo mulai melarikan diri saat Kyoichiro mengejarnya bersama Ayaka yang telah jatuh cinta pada Taiyo sekali lagi.
saat mereka mengejarnya telanjang di seluruh rumah. Beberapa hari berlalu, ketika Taiyo mulai menjalankan misi regulernya sekali lagi suatu hari. Dia lupa ponselnya, tetapi ketika Mutsumi mencoba menyerahkannya kepadanya, dia melihat seseorang bernama Kaoru meneleponnya. Dia segera merebutnya dari tangannya, mengklaim bahwa itu bukan siapa-siapa sebelum mematikan telepon dan bergerak keluar. Mutsumi tidak tahu harus berpikir apa ketika Ayaka muncul di belakangnya menakutinya saat dia menangis, mengklaim bahwa ini adalah tanda-tanda perselingkuhan. Dia pergi lebih awal, kembali terlambat, mematikan lokasinya kadang-kadang sehingga tidak ada yang bisa melacaknya, mendapat telepon dari orang tak dikenal, dan juga berhasil menghindarinya ketika dia mencoba mengikutinya. Dia mengklaim bahwa ini adalah tanda-tanda perselingkuhan yang jelas, tetapi Mutsumi mempercayainya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Keesokan harinya Mutsumi mengajak Goliath jalan-jalan bersama Taiyo dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang menghabiskan waktu berkualitas bersamanya karena dia sangat sibuk baru-baru ini. Taiyo tersenyum pada ini sebelum dia mulai mengajukan pertanyaan tentang jenis apa Goliath itu. Mutsumi mengklaim bahwa dia bukan anjing biasa karena dia telah berada di sekitar selama 100-an tahun di keluarga Yasakira dan bahkan menjadi anjing penjaga bagi nenek buyutnya. Dia mengklaim bahwa dia adalah campuran khusus antara serigala mistik dan seekor anjing, yang membuatnya dapat berubah bentuk tepat di depan matanya. Goliath berubah bentuk dan menjadi lebih mirip serigala. Saat ukurannya bertambah, dia duduk di atasnya mengklaim bahwa dia sangat kuat dan bertanya apakah Taiyo ingin duduk juga. Goliath tidak akan membiarkan itu dan menjentikannya dengan ekornya memaksa Mutsumi untuk menyerahkan tali kekang hanya kepadanya. Seketika itu juga Goliath melesat secepat kilat, menyeret Taiyo di belakangnya bahkan menerjang air. Saat mereka selesai, Taiyo sudah basah kuyup tergeletak di tanah di sebuah taman. Tiba-tiba beberapa anak datang menghampiri Goliath dan Mutsumi mendekat. Tiba-tiba Goliath menyadari ada yang tidak beres dan sebuah ledakan terjadi. Untungnya, Mutsumi menyelamatkan anak-anak itu sementara Goliath melindunginya, tetapi mereka segera menyadari bahwa Taiyo mencoba menyelamatkan mereka dan menerima dampak terburuknya. Hal ini membuatnya sangat marah dan dia meminta Goliath untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini. Goliath segera mengendus detonator dan memetakan rute melalui kota untuk mencari tahu dari mana asalnya. Ternyata seorang peniru lelucon kelas 3 yang aneh merencanakan semua ini untuk mencoba membunuh Mutsumi sambil duduk di ruang bawah tanah ibunya dan menatap komputernya. Dia terkejut mendapati Mutsumi masih hidup. Tiba-tiba Goliath mendobrak pintunya dan masuk ke dalam sebelum membunuhnya dalam sekejap. Kemudian malam itu Taiyo mendapat telepon yang langsung disembunyikannya dan beralasan bahwa dia harus kembali ke rumah. Mutsumi tidak banyak bertanya dan menyuruh Goliath untuk membawa mereka kembali, tetapi yang mengejutkan mereka, kali ini Goliath mengizinkannya duduk di punggungnya saat membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung diserang oleh Ayaka yang menuduhnya selingkuh, dan mendengar ini, Kyoichiro juga datang untuk menyiksanya. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, dua orang memasuki ruangan dan mengaku sebagai mata-mata pemerintah yang mengklaim bahwa telah terjadi kesalahpahaman dan Kaoru adalah nama pria tua itu. Dia mengeluarkan daun teh manis hitam spesial yang ingin didapatkan Taiyo dan mengklaim bahwa Taiyo hanya ingin mendapatkan daun teh favorit Hai yang sangat sulit ditemukan. Untuk itu dia menjalani misi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengambil bahan-bahannya, tetapi ingin merahasiakannya. Kyoichiro tidak percaya bahwa seorang pria yang sangat dia musuhi akan melakukan hal seperti ini untuknya sampai-sampai dia hampir tersedak karena malu. Kemudian malam itu mereka semua duduk dan minum teh yang luar biasa sambil membahas rencana masa depan untuk keluarga Yosakira. Jika kamu menyukai video ini, pastikan untuk berlangganan untuk bagian 11.